Halo Revonier, selamat malam. Selamat datang teman-teman di Revoyu Mini Course Digital Marketing Program. Teman-teman kabarnya hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Karena ini adalah hari terakhir teman-teman ikutan Revoyu Mini Course. Komen ya teman-teman di live chat, teman-teman sedih atau happy nih? Sip, kalau gitu sekali lagi selamat datang teman-teman di Revoyu Mini Course Digital Marketing. Kenalin, aku Ariska dari Review Team yang akan nemenin teman-teman selama beberapa jam ke depan di sesi hari ini ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman stay tune terus sampai akhir karena pastinya hari ini kita akan belajar hal-hal yang baru dan gak kalah seru ya teman-teman dari sesi kemarin. Karena kita akan ada sharing session with industry leaders. Pastinya seru banget ya teman-teman karena kita langsung belajar dari expert, dari orang-orang yang memang berkecimpung di bidang digital marketing. Dan tentunya aku tidak sendirian teman-teman karena aku akan ditemani oleh speaker kita yaitu Kak Adimas Faisal yang merupakan Head of Marketing Domino Printing Indonesia. Dan Kak Adimas ini juga merupakan Review Full Stack Digital Marketing Instructor. Udah 12 tahun teman-teman di bidang digital marketing baik lokal maupun regional market dan tentunya punya skill gitu ya berpengalaman di bidang-bidang yang ada di slide aku. Pastinya teman-teman tidak akan jatuh di tangan yang salah karena kita akan belajar langsung dari expertnya pada malam hari ini. Sip, kalau gitu tanpa berbasa-basi lagi, mungkin langsung aja nanti aku akan panggilin Kak Adimas yang akan sharing-sharing ke teman-teman tentang karir di bidang digital marketing ya teman-teman, yaitu tentang charting a successful career roadmap in digital marketing, SEO, paid ads, CRM, dan social media. Langsung aja mungkin mikrofonnya dan waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Adimas. Selamat belajar ya teman-teman. Ke share screen ya. Ya, halo, halo, halo. Masih banyak yang chat. Halo. Ya, aku share screen. So, oke. Layarku sudah terlihat kan? Should be. Ya. Oke, jadi ini aku kenalan lagi versi dari aku. Um, Thank you banget teman-teman nih. Nah, um, ya inilah. Kayak gue nggak aku kamu ya mungkin kayak terlalu formal atau saya kak atau saya anda. Gue lo aja. Oke, biar kayak lagi Em, kayak lagi ya sharing session aja lagi nongkrong nggak kayak lagi di kelas atau di ruang formal apa gitu. Atau kalau mau sambil makan gue juga sembari ngemil kok biar santai aja. Ya inilah gue jadi sekarang gue lagi kerja di Domino Printing Indonesia sebagai Head of Marketing. Nah itu gue saat ini. Nah gue saat dulu gue start karir itu dari tahun 2011 ya. Wah kelihatan tua. Mau nggak mau harus nyebut tahun sih. Ya, jadi gue lulus pun juga tahun 2011. Gue lulus dari UI jurusan sastra nih. Nah, awal karir gue tuh start karir gue sebagai reporter nih di koran ekonomi di Indonesia namanya Investor Daily. Nah, dari situ berlanjut 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 jadi orang konten, terus kemudian jadi digital marketing consultant, terus kemudian masuk ke SEO, terus kemudian di digital marketing manager, terus kemudian sampai ngajar nih lecturer di review yang tadi Kak bilang di FSDM full stack digital marketingnya kelasnya Revoyu, terus kemudian juga jadi SEO konsultan lagi sampai akhirnya terakhir pas era-era pandemi sempat jadi head of digital marketing di Infra Digital dan terakhir sebelum gue di Domino Printing sebagai head of marketing, nah gue jadi global SEO konsultan nih. Nah jadi sempat apa handle project SEO buat global ya di beberapa negara. Nah, oke kalau mau soan-soan, kalau mau bikin connection, monggo ada linkin di sini. Ya, itu gue waktu masih ada kumis. Oke, next ya. Um, Agendanya nih. Nah, jadi akan ada 3 bab. Nah, 3 bab itu bab pertama kita akan ngulik-ngulik nih. Kita akan ngulik-ngulik, lebih tepatnya gue akan share apa yang pernah gue dapeti selama gue menjadi digital marketer dan bekerja di bidang digital marketing. Nah, itu ada banyak. Nanti kita akan go terus satu-satu. Terus bab kedua, nah di setiap digital marketing itu ada beberapa ini ya, ada beberapa vertikal. Nah, vertikal itu apa? Vertikal itu ada divisi marketing nih.
Terus kemudian nanti akan ada spesifikasinya sendiri-sendiri ya, atau spesialisasi sendiri-sendiri di bidang digital marketing. Nah, terus kemudian yang ketiga nih. Nah, setelah kita ngerti atau kalian pada udah pada paham nih, oh bukan paham ya, maksudnya udah pada mulai banyak informasi tentang digital marketing itu, oh, vertikalnya gimana. Nah, yang ketiga nih yang dagingnya juga nih, yaitu gimana sih strategi biar bisa masuk ke masing-masing ini ya, masing-masing vertikal itu tuh. Oke, gue mau tadi ada yang bilang gue mau ke SEO, ya enggak. Ada yang bilang tadi, oh gue lagi ngonten aja nih. Nah, mungkin ada yang mau jadi social media marketing atau segala macam lah ya. Oke, itu agenda hari ini. Oke, kita masuk bab yang pertama. Tunggu, satu kriukan dulu. Hmm, oke. em, Seperti inilah guys. Jadi ini adalah digital marketing. Sorry. Jadi ini adalah basically sebuah divisi di dalam sebuah marketing. Jadi di dalam sebuah perusahaan, em, entah dia punya produk, entah dia punya service, dan dia berhadapan dengan audiences atau target market, dan dia ingin menjual em, produk atau servicenya. Nah, pasti akan ada selalu namanya divisi marketing. Nah, divisi marketing itu secara garis besar seperti ini. Nah, pertama ada digital marketing. Terus yang kedua ada offline marketing nih. Nah, untuk offline marketing tuh akan ada banyak beberapa istilah ya. Tergantung perkembangan tren dan zaman. Nah, sebelum terkenal dengan offline marketing, nah itu biasanya ada apa? ETL, BTL nih guys. Ini yang tahun-tahun 2000-an awalnya ETL, BTL sampai 2010 akhir, 2010-an akhir lah itu ETL, BTL masih masih kepake nih. Nah, ETL itu apa? Above the line, BTL itu below the line. Nah, itu sama aja dengan pengertian digital dan offline ya, gitu guys. Nah, atau traditional marketing. Nah, tapi paling tidak yang paling umum selama ini adalah marketing divisi itu ada dua, digital marketing dan offline marketing. Nah guys, nih digital marketing banyak kan. Jadi ada paid marketing dan organic marketing. Nah, digital marketing itu akan selalu ada dua em, bagian kiri dan kanan ini. Paid marketing dan organic marketing. Nah, paid marketing itu apa? Nah, kita akan belajar nanti ya. Terus kemudian organic marketing itu apa? Itu juga. Nah, cuma setiap em, setiap dua subdivisi di digital marketing ini antara paid dan organik. Nah, itu akan selalu ada spesialisasi di dalam sebuah vertikalnya. Nah, pertama, paid marketing itu ada namanya Google Ads. Ini channelnya ya, atau paling tidak lebih sering disebut juga dengan PPC atau paid per click. Nah, kenapa paid per click? Karena sistem buyingnya itu, sistem advertisingnya ini, beriklannya ini adalah setiap user, setiap orang yang ngeklik iklan kita, nah itu akan kita, sorry, kita akan di-charge oleh Google atau oleh siapapun lah, platform-platform selain Google itu um, di-charge by each $1 atau berapa dolar atau berapa rupiah by orang yang ngeklik um, apa iklannya kita gitu ya. Nah itu Google Ads. Nah itu di Google Ads ada apa tuh? Ada SEM, Search Engine Marketing, terus kemudian GDN, Google Display Network, terus kemudian YouTube Ads, terus kemudian ada lagi USC, Universal App Campaign, terus kemudian ada lagi um, PMax, Performance Max, dan sejauh ini itu ya. Ya, tapi masih ada yang upcoming nih 2025. Google lagi spill-spill dikit. Nah, terus kemudian social media ads. Nah, ini yang berhubungan dengan Meta Ads ya enggak? Yang kalian suka upload-upload ya enggak? Di Instagram atau di Facebook, Facebook. Masih ada yang pegang Facebook. Nah, terus kemudian Meta Ads, terus kemudian TikTok Ads ya enggak? Terus kemudian LinkedIn Ads dan lain-lain yang memang itu platform-platform yang biasanya platform-platform yang memang dia itu habitnya atau nature-nya adalah user behavior yang memang sosial ini ya social activity-nya tuh tinggi banget. Nah, terus kemudian KOL atau influencers atau apalagi lah sebutannya banyak nih. Em, yang memang berhubungan dengan review, testimonial, buzzer dan segala macam. Nah, ini adalah paid marketing. Jadi every single advertising atau every single digital marketing activities yang memang itu lebih kepada kita spending money and then we get the instant result. Itu lebih apa ya? Lebih definisi sederhananya. Nah, ini organic marketing.
Tentu saja ada SEO, Search Engine Optimization. Nah, itu apa aja, ngapain aja? Nah, itu ada website optimization, terus kemudian SEO on page, SEO off page, dan SEO technical. Nah, ini hal yang menarik. Terus kemudian social media marketing. Bedanya dengan social media ads adalah, nah ini social media marketing kita lebih approachment itu lebih ke konten marketing secara ini ya, secara apa namanya, secara organik ya. Jadi kita tidak beriklan, tapi kita boost konten kita terus, bukan boost ya, maksudnya kita upload regularly, terus kemudian kita optimize tanpa ads atau tanpa beriklan. Nah, ini juga penting. Nah, CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini bisa yang hubungannya dengan app notification, terus kemudian blasting-blasting WhatsApp, terus kemudian email, atau apapun yang memang itu lebih kepada customer oriented ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi. Oke? Nah, offline marketing itu ada event atau public relation ya. Nah, kurang lebihnya, oke namanya, ya kurang lebihnya kita akan sangat banyak belajar di slide-slide berikutnya. Nah, ngomong-ngomongin digital marketing, ini gue ada data nih, ada dua data. Nah, pertama ada sebelah kiri, data World Economic Forum. Nah, ini 2021. Sekarang gue belum bisa dapetin yang paling update di 2023 at least. Nah, tapi kalau kita lihat dari 2021, itu demand-nya itu masih top top 5 lah ya. Walaupun top top pertama itu data analytics, kedua AI machine learning specialist, big data. Nah, yang keempat digital marketing, guys. Gokil nih. Jadi demand-nya tuh di perusahaan, nah itu masih masih terus tinggi. Nah, kita lihat di sebelah kanan pun juga untuk digital marketing itu kedua paling tertinggi gitu. Nah, digital marketing terus kemudian apa namanya, project yang memang ini project mungkin apa namanya, populasinya mungkin tergenerate mungkin lebih tidak spesifik ya. I assume that kenapa, karena di sini project bisa banyak banget asumsinya, bukan asumsinya, maksudnya pengertiannya ya, antara dia project untuk marketing, atau dia project untuk produk, atau dia project yang memang develop something in between-nya di dalam sebuah apa ya, marketing and sales activities lah kayak gitu. Tapi yang perlu di point out, tetap aja digital marketing tetap tinggi gitu guys. Ini sekedar gambaran. Nah, oke. Ketika kita tahu nih demand-nya segala macam, nah terus seperti apa sih sebenarnya struktur organization di dalam sebuah perusahaan untuk digital marketing? Nah, yang pertama, nah kita coba lihat bahwa di sini yang paling tinggi adalah mungkin direktur ya, direktur dalam hal direktur marketing. Nah, kalau kalian mungkin sekarang lebih akrab dan lebih sering dengar ada namanya chief executive officer, chief product officer, dan chief lainnya. Nah, marketing director ini selevel dengan itu karena mereka itu adalah director ya. Jadi sebenarnya kalau marketing director mungkin bisa di tempat lain namanya ya tadi CMO, chief marketing officer kayak gitu ya. Nah, di bawahnya dia akan selalu ada head atau manager. Nah, ini tergantung lean atau big sebuah structure organization ya. Tapi yang paling awam itu biasanya di bawah marketing director ya itu akan ada namanya VP marketing atau head of marketing, atau ketiga ada sorry, digital marketing ya. Yang ketiga ada digital marketing manager. Nah, ini sangat-sangat apa ya? Ini tuh tidak saklek gitu loh. Penamaan-penamaan yang dari atas ini gue akan coba breakdown dari atas ya. Penamaan-penamaan ini sebenarnya nggak benar-benar saklek atau rigid banget kayak gini nih. Nggak. Kenapa? Karena itu tergantung banget sama perusahaan. Sama perusahaan, bisnisnya seperti apa. Tadi balik lagi organization strukturnya juga seperti apa. Bisa jadi yang manager itu bisa jadi leader as a supervisor. Nah, beda kan? Supervisor dan manager beda kan? Nah, kayak gitu aja. Pokoknya patokannya jangan terlalu saklek ke sini. Tapi setidaknya kita bisa lihat struktur ini gimana sih kerja di digital marketing tuh. Gue orang konten tuh ada di mana, terus kemudian gue orang SEO tuh ada di mana. Nah, kalau kita ke bawah dari digital marketing manager, nah itu di bawahnya ada social media lead, social media admin, specialist, social media analyst. Nah, terus ya, yang kedua ada content lead, content specialist, terus kemudian graphic designer, videographer dan performance lead.
performance marketing specialist, nah SEO, SEO lead, SEO specialist, copywriter, dan CRM. Sorry, ini gue belum sempat nyambungin ke gambar bagannya ya. Tapi at least CRM tuh biasanya dia akan ada di bawah, ini tergantung lagi-lagi tergantung sebuah perusahaan seperti apa dan organisasinya seperti apa. Dia apakah dia bisa di bawah under marketing atau bisakah dia di bawah under produk. Nah, karena marketing dan produk akan selalu beririsan terus. Nah, jadi tapi lagi-lagi ini nggak saklek. Kenapa? Karena by the activities atau job description-nya sebenarnya orang yang bisa dibilang social media lead itu bisa ngerjain pekerjaan social media admin, social media specialist, social media analyst, ya analis. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi apa namanya life cycle-nya digital marketing kalau kita ngomongin social media itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang tidak life cycle yang tidak selesai-selesai gitu. Misalkan ya, kita upload post. Nah, habis upload post terus kemudian kita lihat analytics-nya. Sampai kemudian kita lihat analytics-nya, terus kemudian kita bikin strategi baru. Kenapa datanya begini begitu begitu. Nah, terus kemudian post ulang. Terus setelah post ulang nanti kita lihat lagi begitu. Jadi semua cycle ini sebenarnya bisa sangat kemungkinan probability-nya tinggi untuk semua posisi di antara lead sampai analis ini itu dilakukan dalam satu orang, gitu ya. Karena gue akan, yes benar. Apa namanya? Gue akan coba em, membenarkan, bukan membenarkan ya, akan meluruskan. Jadi tipikal dari sorry dari bagan ini itu tidak saklek tergantung perusahaannya ya. Tadi dua hal itu ya. Organization structure-nya, terus kemudian bisnisnya seperti apa. Oke? Next. Nah, ini gue kasih lihat dengan apa ya, profession digital marketing profession structure yang sekarang-sekarang ini lagi trennya tuh lagi bergeser gitu. Kalau gue coba apa ya highlight di sini, nah sebenarnya digital marketing itu sekarang sekarang itu udah banyak yang namanya title-nya itu product marketing. Nah, kenapa produk marketing? Karena biasanya ya, ini gue akan cerita sedikit startup taste. Jadi perusahaan startup yang memang dia punya agile, apa ya, dia punya agile product development. Nah, dari product development itu biasanya stage-nya sebelum dia launch. Nah, itu dia harus bikin product roadmap. Jadi perusahaan ini stage-nya ya, jadi dia tuh lagi ngegodok produknya nih. Nah, by the time dia perusahaan ini ngegodok produknya, nah di situ sebenarnya marketing udah masuk gitu. Jadi bahasa sederhananya, kalau marketing kan biasanya ada produk, terus di make up, enggak, di make up biar cantik, biar ganteng. Nah, terus akhirnya baru dijual, sales kan. Nah, tapi tren yang sekarang tidak begitu. Nah, jadi produk marketing itu udah, sorry, marketing itu sekarang udah masuk ke dalam tataran, bukan tataran ya, proses sebuah product development. Nah, itu namanya product marketing, ya enggak? Dan di product marketing itu ada lagi em, apa namanya profesi namanya UX writer. Nah, kalau kalian pernah dengar UX writer, UX copywriter, dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena dia akan bertugas untuk bikin copy text-nya nih. Copy text sorry, page by page, terus kemudian dari page by page, terus kemudian dia bikin lagi tuh, apa namanya, semua flow yang emang itu tergabung dalam sebuah life cycle copywriting end to end. Nah, nanti ya tak jelasin lagi. Oke, nah ini sebenarnya gue jelasin bagian kedua ini untuk akhirnya kita sama-sama tahu nih tren digital marketing itu secara profesi kayak gimana sekarang. Oke. Nah, terus kemudian next. Nah, ini workflow-nya. Jadi tadi yang gue bilang, gue sempat nyebut-nyebut life cycle tuh apa sih? Kayak gini. Pertama nih ya, gue akan bedah ini tuh, ini produk di atasnya. Nah, dia itu seorang marketer itu mau ngapain sih dengan produk ini? Nah, biasanya itu akan ada flow seperti ini. Nah, kalian lihat ada gambar orang-orang laptop ini. Nah, di bawahnya itu dia ngapain aja aktivitiesnya. Terus kemudian yang ketiga, nah ini biasanya siapa aja nih yang mengerjakan. Nah, oke, dari yang pertama ya, sebelah kiri.
biasanya strategical itu akan dimulai di tahap yang paling pertama nih, yang paling awal, seorang digital marketing flow-nya. Nah, pertama itu biasanya dilakukan oleh si manajer atau lead-nya nih, ya nggak? Dia develop strategi, terus kemudian dia orchestrating the team. Gimana? Maksudnya orchestrating the team itu adalah dia akan delegasikan tugas ini, tugas itu, apakah masuk ke sosial media, apakah masuk ke SEO, apakah masuk ke ads, terus kemudian dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud orchestrating the team. Terus kemudian baru deh si spesialis-spesialis ini. Nah, dia cooking dari spesiesnya nih. Jadi dia bikin, dia collect semua, dia create semua apalah tuh konten, dia jalanin campaign, segala macam, ya enggak? Di em, setelah dia create something dalam apa namanya produksi marketing materialnya lah ya secara digital kayak gitu. Terus kemudian dia running campaign tuh. Nah setelah running campaign, nah ini baru tadi yang gue bilang ya life cycle setelah dia ngepost, dia running campaign, dia optimize nih, optimasi, terus kemudian monitoring campaignnya. Nah itu masih tetap di orang-orang spesialis. Nah tapi biasanya kalau ada memang khusus social media analis dan social media apa namanya kreator em, dengan dua posisi yang berbeda. Nah, tahap-tahap analis dia akan masuk ke sini nih profesinya. Nah, habis itu dia akan reporting. Nah, udah deh. Setelah reporting data nanti akan balik lagi ke tahap pertama. Kenapa? Ya begitulah kehidupan. Kenapa? Karena ketika dia dapat reporting data, nah dia akan ngasih tahu kan, oh mana yang weaknya nih, mana yang lemahnya, mana yang bagusnya, kok kenapa datanya begini, kok kenapa datanya begitu, oh kenapa klik gue jadi kecil, terus kenapa komen gue tiba-tiba gede, terus kenapa reach gue jadi kecil, padahal postingan kemarin tuh gede, nah kayak gitu-gitu kan. Nah berarti kan timbul sebuah strategi baru kan untuk tackle semuanya. Baiklah gitu. Nah jadi ini ya workflow-nya ya. Oke. Terus kemudian aku akan next. Nah, jadi kalau ngomongin digital marketing itu sebenarnya kita nggak kayak happy-happy bikin konten, FYP, bikin a day in my life lah apa segala macam kita nggak happy-happy bikin konten gitu doang. Tapi kita juga mikirin nih namanya target ya nggak? Yang nggak mungkin kan di sebuah perusahaan kita kerja kita digaji terus kemudian kita nggak dituntut apa-apa dari perusahaan kan? Nggak mungkin kerja kayak gitu tuh kayak impossible. Nah, inilah digital marketing target tuh sebenarnya gambarannya kan seperti ini. Ini yang common ya, yang common. Tapi selalu ingat teman-teman, maksudnya common di sini adalah biasanya yang memang sudah banyak nih dan wajar gitu. Berlaku di seluruh industri. Nah, cuma kalau kalian nanti temukan yang berbeda, nah itu tinggal adaptasi sedikit-sedikit aja kok. Tergantung flow, tergantung dia industrinya apa, terus kemudian tergantung dia flow monetize-nya itu seperti apa, dan tergantung yang paling penting adalah goals-nya dulu. Nah, tapi kita akan lihat di sini. Digital marketing target itu biasanya ya, itu akan menjadi beberapa funnel yang kayak gini nih. Piramida terbalik ini ya. Nah, kalau yang paling atas ini biasanya akan ada namanya target untuk awareness nih. Nah, awareness itu kesadaran merek ya. Nah, itu impression. Nah, impression itu artinya apa? Simple as misalkan 1.000 nih, ada 1.000, kita akan ditarget awareness 1.000 impression. Artinya apa? Akan ada 1.000 orang yang melihat konten kita atau melihat iklan kita atau melihat website kita di Google kayak gitu. Nah, itu untuk SEO ya dan lain-lain gitu guys. Nah, jadi apa namanya? Target kita yang paling bukan paling gampang ya. Mungkin di tataran funnel yang paling sederhana adalah funnel yang paling atas dulu nih, yang di permukaan paling atas nih, belum sampai yang mengerucut sampai kira ke sales nanti ke purchase atau pembelian. Oke, nah itu 1.000 awareness atau 1.000 impression. Nah, terus kemudian dari 1.000 impression itu, nah akan ditarget 500 clicks. At least berarti 50% ya. 50% dari 1.000 itu harus convert ke klik. Nah, kliknya itu apa? Banyak. Bisa klik iklan kita, bisa klik website kita di Google Search untuk SEO, atau bisa bahkan untuk sosial media organik, klik apa namanya
konten di konten kita di explore atau di FYP-nya TikTok kayak gitu guys. Nah, terus kemudian, nah ini udah mulai ke funnel-funnel yang emang udah mengerucut ke monetize bisnis ya. Kayak apa? Let's say misalkan ada 100 action. Oke, 100 action itu apa? Nah, ini paling paling menarik nih. Nah, jadi dari yang ngeklik konten atau iklan kita, nah kemudian dia akan nge-likes, terus dia akan add to cart. Kalau kalian biasa beli di Shopee atau Tokopedia atau di mana? Ya Shopee lah. Kalian kan pasti biasanya yang habis ngeliat barang kan naruh ke add to cart kan. Nah, bisa di add to cart nanti ke payment page. Sorry. Check out dulu. Terus kemudian ke payment page, bayar, habis bayar, kelar. Nah, itulah. Jadi ini akan dari 500 interest clicks, sorry, dari yang 500 klik ini, nah nanti akan ditarget lagi 100. Nah, berarti berapa tuh? 10%-nya ya dari impression itu udah harus convert, dia sudah sampai di ujung nih. Sampai di ujung ke monetize bisnisnya nih di dalam sebuah platform, ya enggak? Nah, baru deh dari 100 ini berarti 20 itu apa namanya yang harus beli. Nah, ginilah. Jadi inilah seorang digital marketing, kalau dia pusing, kalau dia bingung, apa namanya, kalau dia apa namanya pusing, bingung, senang, ketawa, sedih. Nah, bisa jadi dia mengalami kepusingan di angka ini. Oke, saya jadi mengalami kepusingan yang angka ini. Aduh, ini targetku gimana kayak gitu-gitu ya. Jadi bukan orang digital marketing itu nggak selalu happy kayak dia bikin konten FYP, Day in My Life atau konten-konten apalah ya nggak yang biasa kalian lihat di TikTok atau di sosial media lainnya. Oke, ya itulah bisnis kita bekerja untuk apa? Cuan, cuan perusahaan. Oke, oke. Jadi gua akan lanjut dulu ya. Bisa simpen pertanyaannya di Slido atau di nanti ketika ada Q&A. Oke. Nah, ini nih career path-nya nih. Jadi ketika kita tahu digital marketing itu ngapain aja, terus kemudian apa namanya, em, ya ujung-ujungnya kita akan pasti teman-teman di sini juga kan pasti ngelihat nih atau mikir dalam hati, wih menarik ya. Tapi gimana nih gue apa namanya bayangan gue tuh dalam umur gue segini gue masuk as a entry level sebagai junior terus sampai akhirnya gue nanti karir di digital marketing tuh jenjang karirnya kayak gimana sih nih jadi kayak gini guys, junior digital marketing biasanya orang akan masuk bukan orang ya, talent, apa namanya, rambut gue miring, talent, apa namanya, entah dia talent atau dia perusahaan atau pekerja ya employee saja lah sederhana. Nah itu dia masuk ke apa namanya masuk ke sebuah perusahaan itu akan pasti namanya junior junior digital marketing ya karena di junior ya banyak kok bukan digital marketing doang yang title-nya itu junior tok banyak ya junior junior akuntan junior apa QA segala macam bla bla bla. Nah digital marketing biasanya masuk entry level sebagai junior digital marketing. Nah itu pengalamannya bisa 0 sampai 6 bulan. Lagi-lagi guys, ini akan sangat tidak saklek ya. Maksudnya ini nggak rigid atau ini nggak saklek begini loh. Tahun-tahunnya tidak. Tergantung ordal di dalam. Salah. Bukan ordal maksud gue. Tergantung ya itu. Kalian bisa akselerasi karir kalian lebih bagus atau enggak tuh. Maksudnya ya kalian kerjanya kerjanya biasa-biasa aja. Terus kemudian apa kalian kerjanya em, kayak kalian waktu di kuliah nggak kalian akselerasi harusnya aku lulus 4,5 tahun, sorry 3,5 tahun bisa kayak 2,5 tahun doang. Nah kayak gitu-gitu tergantung salah ordal lagi. Tergantung apa namanya kalian passion atau kalian memang bagus kerjanya, performance kalian bagus dan pastikan leader kalian atau HRD kan pasti ada penilaian. Nah itu bisa dipercepat tuh, apa namanya bukan dipercepat ya, banyak ininya banyak apa namanya kesempatan tuh kalian bisa cepat dari bulan 0 atau 6 bulan segala macam. Nah, terus kemudian ada namanya digital marketing eksekutif. Nah, itu yang biasanya levelnya spesialis tuh. Nah, yang tadi yang kita lihat-lihat ya,
yang dia lagi cooking recipes ya nggak, terus yang dia yang lagi posting konten atau segala macem. Nah, itu biasanya dia udah punya pengalaman yang bagus di 1 sampai 4 tahun nih. Tapi menurut gue 1 sampai 4 tahun terlalu lama. But at least itu kenapa gue harus menurut gue karena itu melihat karena kata-kata itu melihat diri gue sendiri gitu. 1 sampai 4 tahun gue merasa akan boring dan jadi kalian bisa set target juga kok buat career path kalian. Kayak misalkan nih, oh oke, gue akan di level spesialis, tapi gue nggak mau sampai lama-lama nih 4 tahun spesialis aja. Nah, ya udah 2 tahun tuh lo bisa achieve KPI kayak gimana, lo bisa ngasih valuable matrix apa, terus revenue perusahaan itu dalam bentuk, sorry, bukan revenue ya, maksudnya dalam digital marketing lo tuh bisa kasih valuable matrix yang memang itu sangat-sangat ini ya bernilai ya untuk perusahaan, entah itu bisa revenue atau tuh lead generation atau tuh prospektif buat ke sales kan, bisa bisa banyak hal gitu. Oke. Nah, terus kemudian apa namanya? Digital Marketing Manager. Nah, ini 4 sampai 6 tahun nih. Lagi-lagi ini nggak saklek ya, maksudnya 4 sampai 6 tahun experience nih untuk levelnya manager. Oke. Nah, terus seterusnya akan ada Head of Digital Marketing. Nah, ini head ini bisa manajer itu bisa jadi supervisor atau enggak ya, itu tergantung. Nah, terus kemudian head of digital marketing. Nah, ini yang emang udah senior nih guys. Dia bisa 7 atau 10 tahun lah um, di digital marketing. Nah, habis itu baru namanya VP marketing nih, atau marketing director ya. Banyak banget penyebutannya sekarang. Nah, itu biasa di atas 10 tahun guys. Oke, nah dari 0 sampai di atas 10 tahun ini. Nah, silakan gue kembalikan kepada kalian. Oke, banyak jalan menuju Roma. Salah satunya apa? Revoyu. Nah, nanti kita akan lihat gimana sih Revoyu bisa bantu karir pet kalian di digital marketing. Oke, gue akan next dulu. Nah, pakai kuis nih guys. Biar nggak materi terus ya. Maksudnya apa namanya agak-agak sedikit inilah ya, relax, stretching. Nah, stretchingnya kita ada kuis nih guys. Oke, kuis pertama akan ada kuis selanjutnya nanti. Nah, kuis pertama ini ada dua pertanyaan ya. Oke, ada dua soal. Nah, yang pertama nih, berikut ini yang bukan offline marketing. Oke, kalian tadi udah denger kan? Nah, mana tuh ABC? Ayo di chat. Wih, 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 banyak banget. Wih, 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 wih. Kok ada yang CA? Oh, enggak, maksudnya yang C dan A ya. Iya, iya, iya. Gue baru paham. Gokil. C dan A. Iya, satu C, dua A. Iya, oke. Hah? Kok ada yang jawab deh? Cendol. Oke. F. Bercanda ya. C dan A. Oke, salah semua. Oke, dari semua ini selamat. Kalian mendapat keberuntungan aja. Ya udah keberuntungan, nggak ada prize-nya. Selamat Anda mendapat hari baik. Nah, itu aja ya. Udah dapat ordal. Enggak lah, gue cuma bercanda ya ordal. Ordal itu mitos. Yang ada adalah skill. Oke, lanjut ya. Thank you udah mau kontribusi buat kuis yang pertama ini. Kayaknya interaktif juga nih sesi gue. Alhamdulillah. Nah, next. Oke, setelah kita belajar semuanya nih guys, gimana kita memahami basic scope dari masing-masing vertical. Nah, tadi ada apa? Marketing division, digital marketing, dan offline marketing. Nah, digital marketing tuh banyak ya. Terbagi lagi menjadi dua, paid dan organic. Paid aja ada berapa, organik aja ada berapa itu. Ya enggak? Nah, kita coba bedah satu-satu. Ini yang menarik nih. Oke, nah dari sini kita akan belajar masing-masing nih ya. Ada SEO, ada performance marketing, ada CRM, social media, dan konten. Gitu ya. Nah, gimana caranya nanti kita akan membedah, oh oke, role-nya tuh ngapain aja sih, atau pengertian dari ini, sorry, pengertian dari masing-masing vertikal ini, spesialisasi ini tuh apa,
terus kemudian responsibility, tanggung jawabnya apa, targetnya apa, dan lain-lainnya lah, ya kan? Tetap tenang, tidak ada order di sini. Nah, oke, next ya. Oke, kita mulai dari namanya SEO nih, Search Engine Optimization. Nah, kalau boleh curhat, gua kerja selama ini paling senang di sini nih, Search Engine Optimization. Oke, nah sebelum kita masuk ke apa itu SEO, nah baiknya di digital marketing kita masuk um, ke gerbangnya dulu nih, ke apa namanya bridgingnya dulu nih. Nah sebelum ke SEO atau dan lain-lain dan teman-temannya itu, nah kalian perlu tahu dulu nih apa namanya di digital marketing itu skupnya itu sebenarnya apa aja. Nah kalau kalian selalu bertanya nih, kalau ada orang yang bertanya ke kalian lah, kalau misalkan kalian udah suka sama digital marketing nih, tapi rada sulit ngejawab. Lu digital marketing cuma bikin konten aja, nggak segitu juga kali. Maksudnya ya, maksud cuma bikin konten doang gitu. Enggak. Nah, tapi point of view-nya bisa masuk dari sini nih. Nah, sebenarnya scope-nya itu ada tiga, guys. Atau platform ya. Gue bisa bilang platform dan channel buat digital marketing. Nah, itu akan ada tiga. Yang pertama apa? Ada owned. Nah, ini ada owned. Terus kemudian ada earned. Terus kemudian sama paid nih. Nah, paid di sini em, lagi-lagi bisa masuk ke ads ya atau advertising ya. Nah, kita harus tahu yang owned ini itu adalah semua platform yang bisa kita apa namanya kita produksi by kita sendiri gitu. Dari sisinya kita sendiri, dari sisi marketernya sendiri nih, digital marketernya sendiri nih. Nah, itu ada apa aja nih guys? Website ya enggak? Oh, gue mau ngambil kerupuk. Itu website, terus kemudian ada app, mobile app, sosial media, kita bisa bikin accountnya, newsletter, kita bisa bikin emailnya, dan kita bisa blast tuh email kemana aja, ke email tentunya ya, bukan ke WA. Nah, blog, kita bisa bikin blog dari website apa, browser online, ya, sudah pasti, dan ebook, dan mungkin lain-lainnya yang nggak sempat gue list di sini. Oke, itu intinya adalah on media ini, website, ya, sorry, yang memang kita bisa produksi sendiri, ya enggak? Yang kita bisa, ya, produksi sendiri, intinya itu. Nah, oke, terus kemudian, nah, yang kedua nih, ada namanya um, earn marketing, liputan media, itu kan medianya kan ya, yang produksi konten, yang meliput bisnis kita, yang meliput perusahaan kita, yang meliput aktiviti dari perusahaan kita dan lain-lain. Sosial media, nah itu mungkin mirip dengan Aon ya, yang bisa kita produksi sendiri. Tapi ada yang memang diproduksi oleh akun-akun lain. Ya enggak, kalian kayak lihat misalkan nih di IG lah atau di TikTok lah, kan endorse by atau collaborate with segala macam ya. Atau dia mention brand satu, mention brand lain, ya enggak. Nah, kayak gitu. Jadi intinya adalah dua um, sosial media itu bisa kita produksi sendiri dan activity yang kita bisa lakukan produksi sendiri, bikin akun sosial media perusahaan kita sendiri dan yang kedua kita bisa dapat brand mention dari sosial media punya orang. Tagging itulah ya, tag mention atau segala macam. Oke, nah ini influencer marketing. Nah ini yang sekarang yang lagi selalu hot ya. Maksud gue banyak banget kok. Trennya tuh marketing review itu um, semakin sini semakin kesini itu semakin banyak ya. Maksudnya bukan semakin banyak, maksudnya semakin powerful, semakin impactful ketika mereka itu bisa meyakinkan, ya enggak? Mereka-mereka ini influencer ini bisa meyakinkan followersnya, audiensnya mereka, connectionnya mereka itu untuk membeli atau mencoba atau apapun lah ya bisa tertarik ke brand atau produk yang si influencer ini omongin. Kenapa? Nah, pasti kalau udah tahu lah ya. Influencer marketing kan biasanya dia akan selalu posting hal-hal yang memang selalu personal ya, ya enggak? Nah, personal touch ini di dalam sebuah ilmu market bukan ilmu marketing ya, maksudnya ya simple simple reason aja lah. Konten-konten yang emang sangat personalize personalize itu kan biasanya lebih ngena ya, lebih ngena gitu, lebih bro gitu.
lebih bro, lebih sis dengan orang lain gitu. Nah, nah itulah. Jadi influencer marketing ini mereka akan selalu selalu engage dengan followersnya dengan konten personalized ini. Nah, ketika mereka engage, ketika segala macam KOL ya, Key Opinion Leader ini melakukan sesuatu, nah biasanya mereka akan cepat ngikutin. Yaitu karena mereka followersnya ini udah sangat engage, udah sangat suka, bahkan melebihi kayak apa namanya? Mungkin kayak unlogically ya, woi. Unlogically reason yang memang oh gue udah terlanjur suka nih, gue udah terlalu secara personalnya gue udah suka dan akhirnya apapun yang dia bisa review, nah gue pasti akan ikutin kayak gitu. Nah, terus kemudian ada external link. Nah, itu bisa dari marketplace, marketplace yang akhirnya bisa ngiklanin produk ya yang kalian jualin, terus kemudian blogger-blogger ini part of si reviewer ya, atau influencer marketing tadi. Nah, yang paid. Nah, paid ini udah pasti dan jelas itu akan selalu FB dan IG Ads, kemudian Google Ads, kemudian um, Twitter Ads dan lain-lain ya. Quora Ads di sini nggak terlalu ya terlalu. Yes, betul. Um, ya, tadi bedanya ada yang sedikit pembahasannya. Bedanya on sama earn ya. Nah, on itu adalah semua marketing activities kita sebuah perusahaan yang bisa diproduksi by platform kita yang kita ciptakan atau yang um, ya kita ciptakan lah ya, yang kita buat gitu. Kalau earn marketing activities yang memang itu kita datang dari platform orang lain. Oke, simpelnya kayak gitu. On apa? Kita produksi dari platform kita nih, kita bikin dari akun-akunnya kita, punya perusahaan. Earn um, marketing activity yang kita lakukan dari tempat orang lain, dari platform orang lain. Oke, simpelnya kayak gitu ya. Aku lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke SEO. Nah, SEO itu sebenarnya perannya ada di mana? Ya, benar. Nah, SEO itu udah pasti website lah ya. Terus kemudian blog ya. Terus kemudian marketplace atau blogger. Nah, SEO itu bisa ada kenapa bisa powerful juga di dalam digital marketing? Nah, karena dia bisa di dua hal ini nih. Kalau kalau ads ya dia powerful, hasilnya instan. Cuma ya dia cuma di satu channel doang gitu. Oke, next. Now, SEO. SEO adalah ini simpelnya kayak gini, paling simpel aja. Itu adalah metode untuk meningkatkan visibility website kita di Google Search. Nah, arti yang lebih simpel lagi apa? Ini bahasa sederhananya. Kita melakukan optimisasi website kita biar gimana caranya bisa ada di Google Search di urutan teratas. Gitu. Nah, kenapa? Karena um, habitnya Google Search itu, nah itu kan biasanya ketika orang nyari kan, ya kalian inilah nyari di Google, ya nggak ngetik tuh di chat, sorry, kok di chat, di search boxnya. Nah, terus kemudian nature kalian yang pertama kalian lihat adalah apa? Kalian pasti malas kan scroll-scroll ke bawah, ya nggak? Nah, makanya di situ akan ada dua hal nih. Yang Google itu akan, sorry, yang SEO itu akan selalu organik. Ingat ya, SEO ada di tempatnya organic marketingnya, di organic digital marketingnya. Nah, pertama ada ads, memang karena ini jualannya Google. Google bisa hidup dari ads ini. Nah, yang kedua itu baru SEO. Nah, jadi balik lagi nih, terminologinya SEO adalah ya, oke, optimisasinya apa nih? Nah, optimisasinya adalah websitenya. Nah, kita nanti akan lihat apanya di optimisasi ya, gitu. Nah, jadi intinya adalah sesederhana kita gimana caranya website kita tuh bisa muncul di sini nih. Nah, di sebelah kanan ya, bukan yang ads ya, atau yang bersponsor atau yang beriklan di sini kalau di Google. Nah, tapi Google SEO tempatnya ada di teratas. Nah, cuma setelah ads, gitu ya. Nih, gue.
coba gue apa namanya sama-sama explore. Tapi kayaknya kalian sudah sangat aware lah ya. Ya udah. Nih, jadi di SEO itu ada namanya dua hal yang paling umum. Sebenarnya banyak, tapi untuk entry level, bukan entry level ya. Maksudnya untuk obrolan tongkrongan gini asik. Maksudnya obrolan untuk apa namanya untuk sesi ini paling enak kita ngomongin yang paling common dulu deh, yang paling banyak dipraktekkan dan itu yang memang sudah standar industri ya. Nah, dua ini nih guys. Jadi di SEO itu ada dua nih, on page dan off page. Nah, ini sama kayak tadi pengertiannya, own dan earned ya. Itu. Oke. Nah, on page dan off page, oke. Itu apa? Nah, di website itu ada namanya apa? Ada namanya page ya atau halaman. Nah, di halamannya website itu ada namanya title-nya, judul, text atau tagging ya. Terus kemudian ada heading. Terus kemudian ada meta description, deskripsinya. Ada keywordnya apa? Ada image-nya juga. Nah, ini semua yang kita optimisasi. Biar kenapa ini? Nah, biar dia muncul di organic search-nya di Google. Let's say misalkan gue lagi ngetik jasa sedot WC 24 jam. Ya enggak? Nah, keluar deh tuh apa namanya? Misalkan nih apa namanya? Berkah Jaya sedot WC. Nah, itu di paling atas. Tapi setelah ads gitu. Yang mana? Yang ini nih, guys. Nah, yang ini ya, guys. Jadi itulah SEO yang muncul. Nah, gue akan mengoptimisasi hal-hal yang berbau sedot WC, bukan hal-hal yang bau di dalam WC-nya ya, tapi hal-hal yang tentang em, ya, sedot WC itu entah itu ada di page-nya atau ada image-nya, ada di keyword-nya yang di dalam page segala macam kata kunci kayak gitu guys. Nah, itu yang dilakukan apa namanya gimana caranya mengoptimisasi website kita di dalam tubuh website ya. Nah, itu namanya SEO apa tadi namanya? SEO on page. Oke, paham lah ya sampai sini ya. Oke, ingat jangan optimasi yang apa namanya yang bau-bau di WC-nya ya, jangan. Tapi em, optimasi keyword sedot WC-nya ya enggak. Oke, biar bisa nampil di visibility di page pertama. Nah, oke, terus kemudian kita balik apa namanya ke dua nih, ke off page. Nah, off page itu adalah SEO kita mengoptimisasi yang di luar website kita. Nah, gimana tuh? Ada nih banyak nih. Kita melakukan apa? Kita melakukan link building. Kita akan mendevelop, kita akan membangun sebuah pertalian link dari website kita ke website orang lain, ke website orang lain, ke website orang lain, bla 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 bla. Kenapa harus begitu? Ada di FSDM. Kalian bisa ikuti FSDM Review. Gokil banget nih. Ntar. Terus kemudian ada guest post. Nah, guest post itu di off page itu apa? Nah, kalian tahu kan medium.com? Kalian tahu kan Kompasiana? Kalian tahu kan Detik Forum? Kalian tahu kan Kaskus? Astaga, ketahuan umur gue lagi nih. Kaskus sudah nggak ada kali sekarang ya, nggak tahu gimana. Nah, itu tuh apa namanya? Semua-semua itu adalah kalian komen di blognya orang lain atau kalian buat artikel di tadi tuh di Medium atau Kompasiana segala macam itu dan kalian taliin deh tuh kalian apa namanya integrasiin internal link dari situ dari websitenya si Medium itu ke website kalian. Nah, kenapa? Biar apa? Itu jadi salah satu faktor gimana si website kita itu bisa dinotis Google. Oh, oke. Ada yang mereview website ini di website yang kredibel. Let's say tadi Kompasiana atau medium.com. Nah, kayak gitu itu bahasa sederhana ya. Tapi banyak banget technical-technical terminologi dan activities yang ada di SEO itu yang di FSDM tuh daging semua. Oke, FSDM review. Nah, terus kemudian ada brand mention bla 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 ya. Tapi sejauh ini kalau ngomongin SEO ada dua itu ya. Tiga sebenarnya.
Kaskus udah kayak Google dulu, benar. Nah, sundul-sundul, wih, ada orang jadul juga nih. Oh, masih ada ya? Astaga. Satu lagi apa? Satu lagi SEO technical, guys. Ada tiga SEO tuh, on page, off page, sama yang namanya technical. Nah, technicalnya apa? Nah, technical itu seorang SEO itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi banyak peran nih. Nah, dia bisa menjadi orang konten. Kenapa ya? Ya jelas, karena SEO itu kan di website itu apa? Pasti kan harus ada konten kan, harus ada tulisan kan. Entah itu image atau copywriting ya nggak. Seorang SEO bisa harus bukan harus ya, maksud gue passionate lah ya. Kalau harus kayaknya jadinya beban gitu. Nah, maksudnya seorang SEO ini bisa passion ke SEO, ke konten, bisa passion ke analyticals, orang-orang yang suka menganalisa, dan ketiga dia bisa menjadi seseorang yang paham website structure, website development. Dalam hal ini lo tau nggak? Kalian tahu nggak? Orang IT atau orang engineer atau orang ya whatever lah, front end developer segala macam. Kenapa? Karena di SEO technical kita tuh bisa, orang SEO itu good to know banget, harus paham basic aja ya. HTML tuh apa? Ya enggak? CSS tuh apa? Ya enggak? Yang ketiga, JavaScript tuh apa? Nah, jadi tiga hal ini itu tuh di technical SEO, seorang SEO atau SEO spesialis ini, nah dia tuh bisa pengetahuan tuh bisa luas, dan dia bisa tahu tuh, oh gimana sih website structure itu, apa yang namanya, tulang belulangnya website itu di HTML itu bisa ada namanya meta title, meta description, terus kemudian gimana sih tuh CSS-nya secara UI user interface-nya itu kenapa harus apa namanya, dia bisa bergerak dan dia bisa static segala macam, dan yang ketiga JavaScript dia bisa dynamic in mobile view atau segala macam lah ya. Nah, tiga jadinya sebenarnya tiga. Nah, yang harus dikuasai banget itu tuh, gue lagi-lagi pakai yang harus dikuasai, kelihatannya beban ya, tapi enggak, maksudnya gini, seorang SEO itu good to know atau nice to have, dia on page kontennya oke, SEO on page-nya oke, off page-nya apa namanya, dari skala 1 sampai 10 dia ada di 6, technicalnya at least dia ada di 6. Nah, jadi sisanya apa? On page, seorang SEO spesialis on page-nya harus bagus banget. Oke? Nah, ini life cycle-nya ya. Life cycle-nya, kalau tadi kan kalian udah lihat untuk sosial media ya. Sosial media emang? Oh, bukan. Untuk seorang digital marketing yang emang Oke, inbound signals. Gue jawab sedikit ya. Inbound signals itu adalah itu, backlinks. Nah, backlink itu apa? Backlink itu tadi ya, kita bisa optimasi website di tempat orang lain. Oke? Oh, nggak usah ikut software engineering, nggak. Maksudnya good to know aja. Maksudnya HTML itu buat SEO, pengaruhnya apa? Udah simple. Kalau misalkan nanti ada isu di HTML dan itu berpengaruh ke SEO, bukan kalian kok, bukan SEO spesialis kok yang ngebenerin, tapi kalian menganalize isunya apa, terus taruh ke kemana, ke website developer atau orang yang ngoding-ngoding tuh. Nah, tenang aja. Jadi bukan kita nih, bukan SEO spesialis yang ngebenerin, yang dirty hands ya, yang ngebenerin. Ya nggak? Oke. Nah, programmer, gue nggak dapet kata-kata yang pas. Programmer yang bahasa yang paling awamnya ya. Oke, nah gue next lagi ke sini nih. Ya, betul. Oke, nah, life cycle-nya akan pertama, step satu, keyword dan community research. Kenapa harus melakukan ini yang paling pertama kali? Karena inilah yang paling basic. Core SEO itu adalah apa? Pertama, keyword guys. Kata kunci. Nah, keyword. Oke, nah keyword ini apa kata kunci? Ya udah pasti ya. Semua orang-orang yang ngetik di Google adalah dia berharap
untuk mendapat jawaban atas permasalahan hidupnya nih. Ya enggak? Kayak gue tadi kan, aduh, gue punya rumah udah di atas 40 tahun. Terus kadang nih WC-nya mampet, ya enggak? Terus gue nyari nih sedot WC, ya enggak? Balik lagi ke sedot WC. Gak apa-apa, biar fun aja, ya enggak? Apa namanya? Gue nyari ke apa namanya? Gue nyari sedot WC di Google. Jasa sedot WC 24 jam di Google. Nah, oke. Nah, ketemu deh. Nah, berarti kan itu adalah apa namanya? Sebuah basic logic, logika logika basic ya, yang memang mm, mencerminkan, merepresentatifkan bahwa em, keyword atau kata kunci bagi bagi SEO itu adalah core-nya. Nah, kalian harus tahu nih, harus lagi. Kayaknya jadi beban kalau harusnya. Maksudnya em, nice to have, sesuatu lah ya, sesuatu pengetahuan basic skill untuk gimana sih caranya kita nge-research keyword. Misalkan ya, tadi sudah WC. Gue lagi megang apa nih? Gue lagi megang sebuah air mineral kecil nih. Nah, gimana air mineral kecil ini bisa muncul di apa, di Google paling atas untuk SEO. Oke. Nah, yang kedua on page optimization, gimana bikin sebuah page yang bagus, artikel yang bagus, ya enggak? Di dalam artikel itu ada apa aja isi elemennya, ya enggak? Terus step 3 off page yang tadi gue jelasin. Yang keempat, measurements-nya. Nah, measurements ini gimana cara kita tuh membuat, bukan membuat ya, kita menentukan nih sukses apa enggaknya SEO kita. Dari apa? Nah, itu dari target yang emang sudah kita buat apa namanya di awal SEO campaign ini dimulai ya. Oke, guys. Next, nah kalau ngomongin tadi measurement atau target kayak gini, jadi ini contoh ya. Lagi-lagi ini tidak, wih, gue pakai kacamata ternyata nggak menambah kegantengan. Ya sudahlah. Nah, yang pertama, yang kedua nih. Yang pertama, nah itu sebenarnya kita lihat dari sisi goalsnya dulu lah ya, atau tujuan objektifnya nih. Nah, itu outcome-nya itu apa sebenarnya? Nah, terus yang kedua itu performance. Dan yang paling dasar, yang pertama kali itu, yang paling bisa dilihat dari SEO itu adalah proses. Nah, kenapa proses? Karena kalian, apa namanya, hmm, oke, sebenarnya begini sih, kalau di SEO goals ini, apa namanya, di SEO itu sebenarnya yang paling basic adalah kita mengerjakan sebuah, apa ya, sebuah pekerjaan SEO itu. Nah, itu tuh sebenarnya titik titik pekerjaan abadinya itu adalah di pengerjaan optimisasinya. Optimisasinya di on page kah atau di off page dan lain-lain. Nah, itu sebuah proses. Kenapa? Karena nature-nya nih SEO itu baru bisa datengin traffic yang lumayan, yang oke lah ya, itu di 6 bulan ke atas. Gitu. Kenapa? Karena ini organik. Sama aja kayak kita menyiram tanaman. Ya nggak? Lain halnya ketika kalian advertising, oke, lewat Google Ads, SEM ya, Search Engine Marketing. Oke, kalian bidding satu keyword, let's say misalkan kalian netapin biddingnya di 3.800 rupiah nih, atau paling tinggi lah 15.000 ya nggak, biar biar cepat ke klik gitu, biar cepat dia posisi ke atas pertama di ad share yang paling pertama terus. Tapi tidak begitu aturan mainnya guys. Untuk SEO, SEO adalah organik ya. Jadi yang namanya free, gratis, ya lama betul. Oke, sebenarnya apa namanya lama karena ya tadi nggak instan. Kalau kalian mau instan ya kalian bidding, kalian spending berapa, dapat clicks berapa. Udah gitu doang. Kalau SEO itu perjalanan panjang, proses. Ya nggak? Oke, nah terus kemudian ada namanya, nah ini sebelah kanan ini, itu ada outcome, performance, dan proses. Oke, nah ini goal nih contoh doang ya. Misalkan nih, oh bisa jadi di ranking di top 3 di posisi pertama Google, ya enggak? Di 6 months. Oke, kenapa? Karena ya udah pasti goalnya atau ujungnya SEO kan
traffic ya atau visitor ke website kan. Nah, tadi balik lagi, kenapa harus di posisi yang di atas? Karena nature-nya orang, kita-kita nih lagi ngeliat Google itu pastinya malas banget nyari ke bawah kan. Kayak gitu. Makanya pengennya dapat target atau outcome-nya atau goal-nya itu di peringkat ketiga teratas yang cakep gitu ya. Karena potensi untuk dikliknya lebih besar. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke ads nih. Paid ads. Nah, inilah paid ads bentukannya. Tadi gua ngomongin SEO, dan ini gua akan ngomongin apa SEM ya, Search Engine Marketing. Nah, misalkan nih di sini kita bisa ngebidding semua. Ngebidding itu adalah ini ya, kita bisa eh, apa sih? Tadi dulu kerupukku jatuh. Em, kita bisa mengatur, kita bisa mengatur keyword-keyword apa aja nih yang memang apa namanya relate dengan produk kita. Let's say misalnya kita bekerja di optik Melawai nih, ini kan optik Melawai ya. Nah, kita jadi performance marketernya optik Melawai. Nah, kayak gini nih yang kita bisa apa namanya atur ya. Kita bisa bid em, keyword kita untuk akhirnya si Google bisa nampilin the best placement yang terbaik gitu. Oke, nah ini juga ini untuk SEM, nah ini untuk Google Shopping. Oh, gue lupa mention tadi. Ini Google Shopping. Nah, dan biasanya ini pemain-pemain gede ya, entah itu e-commerce gede ya. Di sini ada apa namanya itu ada Google. Biasanya ada sorry, biasanya ada Shopee atau Tokopedia ya, karena biddingnya cukup gede di sini. Nah, terus kemudian GDN. Nah, kalau kalian lagi nge-browsing tuh, misalkan news-news media, nah biasanya kan ada iklan tuh di kiri ujung kanan atas bawah ya enggak? Nah, gitu. Nah, itulah yang dinamakan GDN ya. Terus kemudian social media advertising, meta ads. Kalau kalian lagi scroll-scroll, misalkan lagi ngeliat konten apa, terus kemudian ntar muncul iklan ya enggak, segala macam, bla 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 bla. Nah, itulah meta ads. Terus kemudian, nah banyak banget the placement-placement yang emang kita bisa di setiap channel itu kita beriklan nih guys. Oke, terus kemudian apa namanya? Oke ya. Aku dikit lagi. Oke, aku akan mempercepat ya guys. Jadi, nah ini performance ads itu atau performance marketing PPC. Nah itu intinya adalah tadi yang sempat gue bilang ya. Ini pengulangan aja sih. Intinya adalah pay per click PPC ya model ya. Nah, gimana dashboardnya, gimana teknisnya. Nah kalian nanti bisa lanjut lagi di FSDM. Nah terus kemudian, nah kenapa digital marketing itu menarik dan hot dan seksi banget nih. Oke, wih, kenapa? Karena kita itu bisa ngetargetin apa namanya orang atau potensi audiences kita, target audiences kita bisa sespesifik ini. Sebenarnya banyak ya, tapi gue coba kasih contoh tuh tiga typical targeting di digital marketing atau di performance marketing. Di sini gue ambil dari contohnya Meta Ads ya. TikTok more likely hampir mirip kayak gini ya. Oke, terus kemudian apa namanya demographic user itu yang pertama. Kenapa? Karena so pasti kita akan bisa nampilin iklan kita di user kita memang yang dia gendernya apa, male, female. Ini penting banget buat yang emang produk-produk jualan kalian tuh maskulin atau feminin produk ya. Terus kemudian age-nya penting banget nih untuk buying power ya nggak? Terus kemudian parental status penting juga buat kalian punya produk untuk akhirnya produk mamis mami and kiddies produk segala macam atau bapak-bapak yang suka ngopi ya enggak. Terus kemudian locationnya nih. Nah, ini penting juga nih kalau kalian punya bisnis yang emang udah sangat localized, misalkan di daerah Bondowoso, kalian mau pengen di Bondowoso dan sekitarnya sampai Sidoarjo segala macam. Deket nggak ya Bondowoso Sidoarjo? So tau gitu gue. Nah, pokoknya intinya kalian bisa apa namanya menampilkan iklan kalian itu di spesifik lokasi di tiap kilometer bisa di tiap kelurahan kecamatan ya iya kecamatan bisa kayak gitu jadi bisa spesifik itu language education dan lain-lain. Behavior nah behavior ini juga penting buat yang kalian let's say misalkan oh kalian punya high class kalian kerja di apa namanya ya di salah satu vendor ini ya salah satu vendor
salah satu vendornya Hotman Paris nih. Udah pasti kan Hotman Paris pakai perhiasan-perhiasan yang branded ya nggak? Kalian nggak mungkin apa namanya jualan apa namanya? Kalian misalkan ya jualan buat Hotman Paris ternyata yang emang ke orang-orang yang let's say misalkan bukan purchase low value goods kan. Intinya kayak gitu. Terus device juga kalian kerja di XL, sorry. Ya bisa jadi kalian apa namanya punya research ternyata orang-orang yang pakai Telkomsel itu biasa banget atau banyak populasinya dia pakai iPhone segala macam. Nah, interest user juga dia kemana aja ini untuk melengkapi ya. Ketika demographic dan behavior user kalian tuh kalian udah dapat dan kalian secara bebas, bukan secara bebas, sorry, secara spesifik apa namanya bisa langsung, bisa langsung jualan ke mereka-mereka ini. Oke, next ya. Nah, ini nih ada lagi nih. Kenapa harus ada awareness, engagement, dan conversion? Nah, goalsnya itu adalah kalian kalau tadi belajar satu impression, sorry, 1000 impression, 500 klik sampai 20 action dan seterusnya ya. Nah, di performance marketing itu juga, di paid ads itu juga kayak gitu. Nah, untuk awareness itu ya udah pasti buat increase brand awareness, terus kemudian engagement, user consideration, untuk akhirnya ketika dia udah ter-aware nih, misalkan di tahap awareness dan udah masuk ke engagement nih. Biasanya AIDA ya. Sorry, gua akan memperkenalkan AIDA dulu. AIDA itu apa? Jadi AIDA itu adalah konsep dasar marketing. Itu ya teori ya, teori dasar marketing itu yang memang dipakai dari zaman bahla ya, dan itu selalu dipelajari oleh anak-anak marketing di kampus. Nah, pun penerapannya buat actual industri sekarang pun masih sama AIDA. Nah, cuma penamanya agak-agak beda nih kalau sekarang ya di digital marketing trennya. Nah, awareness udah pasti masih tetap sama. A-nya dari AIDA awareness, biasanya ke I itu I-nya interest, D-nya apa desire, E-nya apa action. Nah, biasanya itu akan mengerucut menjadi tiga hal aja nih. Awareness, engagement, dan conversion. Nah, engagement ini udah ketika dia udah jadi potensial ke customer nih. Entah dia emang udah register di platformnya kalian atau memang dia udah add to cart segala macam. Nah, conversion itu dia udah pasti melakukan convert ke transaksi ya pembelian. Nah, kayak gitu. Oke. Ini job description-nya kalian bisa baca-baca sendiri. Oke, customer relationship management masuk ya. Nah, ini CRM. Ingat ya, kalau masuk ke CRM, kalau kalian mau belajar tentang, sorry, kalau kalian apa namanya tahu atau kata-kata CRM itu pertama kali adalah CRM limitasinya dia sangat terlimitasi ya. Kalau tadi kan digital marketing yang SEO atau ads bahkan bisa ke conversion dari awareness ya. Nah, kalau CRM biasanya itu dia ada di tataran, nah di engagement nih, atau dia udah jadi sebagai user ya. Sederhananya gini. Di appnya Gojek deh. Kalian baru pertama kali install, sorry, download, install, register, dan kalian belum belum beli apapun tuh, belum order makanan, belum order GoRide, atau belum order GoSend dan lain-lainnya. Nah, itu jadi CRM dia akan ruang lingkupnya di situ dulu tuh. Jadi dia tidak apa namanya dia hanya untuk orang-orang yang udah register ya atau menjadi user, tapi belum melakukan order atau belum melakukan pembelian atau ngeluarin duit lah di dalam platformnya itu atau di dalam app-nya. Oke? Nah, itu limitasinya untuk CRM. Bla 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 bla. Nah, ini tadi yang gue bilang ya. Jadi itu CRM tuh prosesnya dia udah jadi users tapi dia belum ngapa-ngapain tuh. Dia masih mantau aja tuh atau dia masih kebingungan karena produknya susah nih ngebacanya nih, UI-nya terlalu begitu terlalu begini. Nah, terus kemudian dia dia akan mendorong tadinya users yang doing nothing, CRM ini akan goals-nya akan menjadikan user ini menjadi aktif. Nah, ngapain, pengertian aktifnya itu apa? Jadi intinya customer inside the platform plus klik specific button atau page. Itu dia bisa ngeklik, terus dia bisa ngeklik apapun ya. Tapi intinya ngekliknya tuh ke
proses funnel selanjutnya lah ya. Tadi yang gue bilang bisa itu dia order atau bisa itu dia segala macam. Oke, nih proses yang sejadi-jadinya nih dari Grab yang gue dapet terus. Jadi gue usernya Grab, ini contoh dari gue sendiri. Nah, kalian simulasikan aja ketika gue di hari pertama, nih gue usernya Grab ya, ini di app-nya gue. Gue dapat notif dari Grab di app gue. Nah, terus kemudian gue klik deh tuh. Nih kalau gue ngomong app ya, tapi kalau gue ngomong ads-nya Grab ada di Meta Ads atau di TikTok, nah itu bisa jadi kayak gitu juga. Tapi gue udah users, gue udah download. Oke, intinya gitu CRM. Harus yang emang udah jadi user atau yang download atau yang udah register. Oke. Nah, di hari pertama gue akan dapet ini, tapi di hari kedua gue dan di hari ketiga gue akan dapet beberapa konten-konten notif-notif selanjutnya yang berhubungan dengan apa yang gue klik pertama kali. Nah, gue ngeklik notif tentang Grab Unlimited, guys. Selanjutnya, gue akan dapat di hari kedua Grab Unlimited lagi. Dan hari keenam, misalkan di sini Grab Unlimited lagi. Oke, kayak gitu ya life cycle CRM. Nah, ini gue bocorin apa yang gue lakukan sebelumnya. Cukup kompleks. Kenapa? Ini nggak apa namanya jadi ntar kalian bisa pusing. Tapi setidaknya gue di CRM itu kalian bukan cuma bisa melakukan apa namanya satu pekerjaan notifikasi only dari app, tapi bisa disambung multiple channel nih. Nah, enaknya CRM tuh gitu. Tapi tergantung platformnya ya, CRM apa yang kalian pakai. Nah, kalau gue pada saat itu gue melakukan dari email, SMS, dan akhirnya gue jalanin juga ads retargeting lagi buat ads di Meta gitu. Oke, intinya gimana? Jadi intinya nih, gue ngelakuin, gue memaksa ya, sorry, memaksa terlalu kasar. Gue mendorong orang-orang ini yang udah punya 25 produk. Ayo, siapa yang di Shopee kalian udah di atas 100 tukar dan nggak diapa-apain. Ada di keranjang. Nah, kayak gitu-gitu tuh intinya. Apa namanya, 25 produk yang udah di keranjang. Nah, gue mau boost orang-orang ini nih dari 25 itu. Ayo dong beli dong berapa kek dari 25. Asal jangan mentok di 25 doang gitu. Nah, kalian-kalian nih yang di keranjang kalian udah berapa? Nah, oke, terus kemudian gue akan ngirimin SMS, gue akan kasih promo kayak gini nih. Oh, bla 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 bla. Terus kemudian email ada lagi, terus 1 jam selanjutnya akan ada email kedua, terus kemudian 1 sampai 3 harinya akan ada email ketiga, email-email lagi, dan gue akan tutup CRM karena akan merasa terganggu kalau kebanyakan. Nah, makanya gue akan sampai em, tiga push aja. Dan setelah 3 push itu, gue lepas dari email nih. Gue akan menghantui dalam tanda kutip mereka di platform lain. Gitu. Intinya adalah biar mereka recall-recall terus gitu. Anjay. Sorry. Em, Sial nih. Gue apa namanya? Ada 25 produk. Gue harus intinya dia harus terdorong gitu. Wah, gue punya 25 produk di keranjang gue dan gue harus habisin itu karena gue akan dapat 20 gue akan dapat 10% potongan. Ya. Jadi kan itu kan ya. Jadi kita memang dalam tanda kutip kita menghantui mereka tapi kita kasih diskon untuk akhirnya mereka bisa beli em, membelanjakan dari add to cart itu ya. Oke. Nah, menarik menarik ya. Nah, kalau gitu kalian nanti akan bisa cari di FSDM ya. Keren banget nggak Revo itu? Banyak banget dagingnya. Dan bisa mengantarkan kalian menuju dreaming career yang kayak gini ya. Oke, next. Masuk ke konten marketing dan sosial media. Oke, ini udah mau di ujung-ujung nih. Nah, konten marketing, wait. Oke, ini prinsipnya di konten marketing ya. Itu kalian harus melakukan 3 hal ini. Nah, alhamdulillahnya pada saat gue pertama kali di digital marketing, gue dapat job as a content marketing officer dan gue bersyukur gue bisa melakukan 3 hal ini. Kenapa? Karena mau sekuat-kuatnya lo nge-ads, mau sekuat-kuatnya lo spending, tapi konten lo nggak powerful, it's useless guys. Jadi kalian harus bukan harus kayaknya beban ya harusnya. Kalau gue mau pakai kata harus, gue harus bilang harus
ikut FSDM. Iya. Kalian harus ikut FSDM buat akhirnya kalian bisa paham nih. Kenapa di content marketing itu, kalau kalian pernah dengar kan, content is a king, ya enggak? Ini, content is a king ini. Nah, itu kalian bisa belajar tentang user persona, gimana kalian bisa ngelihat lebih detail, spesifik user kalian tuh apa sih gitu. Dari apa? Demografik, psychographic, aduh banyak banget, gue hampir lupa. Pokoknya yang paling menarik antara demografik dan psychographic. Psychographic ini penting karena secara alam bawah sadar, mereka itu tidak logisnya itu kemana, arah kemana. Nah, ini penting juga nih. Kenapa? Sudah pasti kan, kenapa harus pengguna Shopee banyak yang cewek dan kenapa harus pengguna Tokopedia banyak yang cowok? Ya itu larinya ke situ. Gua nggak mau gender-genderan nih, tapi intinya adalah banyak keputusan orang yang beli barang itu bukan dari yang logical. Mereka tuh sebenarnya nggak butuh, tapi mereka pengen. Ih lucu, nah gitu doang. Nah kalian bisa kadang-kadang kalian bisa belajar banget di user persona inilah ya. Terus kemudian kalian bisa ngedevelop brand story-nya, ya nggak? Terus kemudian apa namanya kalian juga apa namanya bisa belajar juga dengan konten objektif. Nah, ketika kalian tahu user persona, brand story itu juga penting karena orang akan trust akan brandnya ya enggak. Gimana cara ngedevelop story-nya itu penting. Terus objektifnya nih, konten itu kita mau kemana? Apakah brand awareness atau kita mau jadi dapetin leads, potential customer, atau hanya traffic ke platform? Gitu guys. Oke, next. Nah, ini agak-agak gue ngejelasin perbandingan ya antara yang non senior dan yang senior nih. Nah, yang non senior itu biasanya ini yang di spesialis lah ya. Kalau orang spesialis itu pasti akan lebih heavy. Dia gimana manage corporate social media account dan content planningnya nih guys. Manage social media itu account itu apa sih Kak? Nah, bahkan pasti kalian akan bertanya itu ya. Manage itu adalah gini, intinya adalah menghandle gitu, menghandle atau megang tuh lu sosial media lu tuh akunnya mau lo ngapain, kalau mau posting seperti apa, kalau ada followers, sorry kalau ada komen lo harus mau jawab apa, terus kalau ada likes itu juga harus mau jawab apa dan kayak gitu-gitunya. Nah itulah intinya pengertian manage social media account dan planningnya ya kontennya tuh mau diapain aja, mau lo kalian mau upload atau mau bikin konten seperti apa. Nah kalau yang udah senior content marketing nih, nah itu akan bisa develop marketing, konten, communication, dan social media strategi. Lebih ke tataran high level ya, ketimbang dia yang emang udah di surface level ya, di level yang emang udah spesialis gitu. Oke, nah ini masuk ke social media. Gini guys, baik lagi, sosial media itu bukan cuma bikin konten. Hahaha, uhuhihi, uhaha, nggak kayak gitu. Tapi ini dari bikinan gue sendiri, ini konsep gue sendiri, nggak ada bukunya di mana-mana. But at least kalian apa namanya agak agak sedikit serius lah ya kalau ngomongin sosial media ya. Dan gue juga agak-agak apa namanya pengen serius juga ngejawab orang yang emang gitu. Lo kerja apa? Lo bikin konten. Oh, bikin konten doang, doang gitu kan males. Tapi setidaknya sosial media itu penting. Nah inilah apa namanya in strategical thinking itu kayak gini. Jadi kita itu mau ngapain aja di brand awareness, terus kita bisa ngedapetin trafficnya ke website mau gimana aja. Setelah kita dapat traffic ke website, kita bisa dapat social mention. Nah ini udah kayak advance-nya nih. Terus kemudian ke feedback. Ketika kita udah dapat feedback, berarti kan orang itu udah peduli kan, peduli sama konten kita. Kenapa mereka peduli? Banyak banyak hal. Lebih ke brandnya atau ke kontennya, atau cuma FOMO doang nih. Kalau kita lagi ngelakuin reading the wave konten ya. Nah, tuh apa tuh reading the wave content? FSDM jawabannya. Nah, terus kemudian nanti akan ke goalnya. Intinya adalah kita tuh mau ngapain di di sosial media, kita mau dapat klik link bisa banget, kita mau dapetin followers, kita mau menaikkan followers bisa banget, dan kita mau engage tuh bisa banget. Nah, next satu lagi. Oke, ini sosial media salah satu yang pernah dikerjakan di pengalaman gue. Nah, ini misalkan nih apa namanya ada dua konten. Nah, reportnya bentuknya seperti apa sih? Kayak gini. Nah, itu ada targetnya, itu bisa jadi followers, terus kemudian bisa jadi engagement rate. Ya, kenapa harus engagement rate? Engagement rate itu adalah seberapa banyak konten kalian itu di reach sama audiences, followers plus non-followers ya. Terus kemudian seberapa banyak orang yang nge-reach itu, dia bisa ngeklik, dia bisa komen, dia bisa nge-like. Nah,
itulah namanya engagement rate. Kenapa harus seperti itu? Karena lagi-lagi sosial media itu kan sebenarnya perwujudan ya, perwujudan brand itu di sosial media. Gak mungkin kan kita ngomong hahaha hihi followers banyak tapi nggak engage sama followersnya. Ngapain bikin sosial media? Cuma buat nampilin doang perusahaan kita tuh ada sosmednya, enggak kan? Kita juga pengen tuh ngedevelop sosial media tuh bisa sampai engagementnya. Nah makanya biasanya KPI buat sosial media itu ada di entah followers atau di engagement rate. Nah engagement rate itu ya nih kayak sebelah kiri nih. Kayak ini gue nih contoh aja sebelah kiri. Nah sebelah kanan ya itulah apa namanya hasil-hasil dari report pekerjaan. Oke guys, kuis kedua nih. Apa namanya kita udah sampai di ujung. Tapi sebelum selesai, oh owner maunya omset aja. Yes bener. Sebenarnya gini sih, kalian, wih, udah langsung A aja. Sebenarnya kalau kalau ada kata-kata owner itu maunya duit aja, nah biasanya kalian pasti kesel kan dengernya kan. Tapi sebenarnya nggak perlu kesel gitu. Pun nanti kalau kalian ada di apa namanya di posisinya kalian udah jadi owner dan punya brand selevel UMKM, kalian akan pasti berpikir seperti itu. Karena kalian berpikir bahwa gue spending orang sosial media, gue spending marketing activities segini, gue harus bisa dapat penjualan gue berapa. Nah, nggak apa-apa, maksud gue itu itu akan selalu terjadi, tapi jangan terlalu menyalahkan owner karena point of view-nya owner akan selalu begitu. Yang jadi tugas buat kita adalah gimana kita bisa mengeducate owner, mengeducate mereka biar mereka paham sosial media itu buat apa. Nah, itu ya guys. Oke, udah banyak apa namanya AA 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 kasihan si AA. Nah, jadi yang pertama itu berikut yang termasuk scope SEO adalah yes, udah pada banyak A nih. Terus kemudian good bener. Terus yang kedua urutan dalam performance marketing, engagement, awareness dan conversion. Yang benar adalah awareness, engagement, conversion. Yes, udah pada bener nih. Oke, kalian keren, kalian good. Oke. Nah, aku akan next. Gue, kok jadi aku? Nah, jadi sebenarnya ini sedikit aja sih, sedikit untuk di bab ini sedikit ya, karena akan banyak nanti dijelasin oleh Kak Agnes lagi nih, gimana caranya Revo itu di FSDM lebih spesifiknya untuk mengejar, bukan untuk mengejar ya, salah satu cara untuk akhirnya bisa kalian membuat career path di digital marketing, bukan membuat ya, membangun atau memulai gitu. Oke, nah career planning nih. Jadi akan ada dua nih, misalkan lah ya, develop personal dan professional growth. Nah, personal udah pasti, walaupun secara profesional kita bekerja untuk mencari uang ya, tapi kan kita bukan kerja seperti robot, tapi kita punya passion kan. Nah, ini yang penting nih. Kerja dengan passion plus bisa dapat uang. Wih, kerja impian banget ya nggak? Tapi di digital marketing, nah ini tuh bisa menjadi hal yang kalian dapat dua-duanya. Jangan salah. Oke, oke. Aku next dulu nih. Nah, balik lagi ke digital marketing itu kan ada dua ya. Ada dua subdivisi nih. Atau lah ya itulah ya penyebutannya lah. Paid marketing dan organic marketing. Ya enggak? Nah, biasanya gue nggak akan develop ke, sorry, gue nggak akan ngedetail ke anak psikologi apa namanya soal skill-skill yang emang itu ada soft skill, hard skill, gue nggak akan kayak gitu. Tapi based on performance, based on experience gue selama apa namanya, selama di em, perkantoran duniawi ini, nah itu biasanya ya untuk paid marketing itu kalian tuh passionnya harus kemana? Nah, ke teknikal nih. Teknikal kayak gimana? Gua akan jelasin sedikit. Misalkan, kalau kalian itu, dia tadi ngomongin sosmed mulu ya. Soalnya sosmed yang paling itu sih, yang paling awam, yang paling common ya, yang paling bisa orang lihat lah, secara kasat mata gitu, secara gamblang. Nah, cuma gua akan kasih example yang berbeda yang dikit lagi ya. Misalkan, em, kalian adalah seorang, oke.
Misalkan orang bengkel ya. Nah, kalau orang bengkel itu kan dia secara teknikal kan dia tahu tuh. Oh, oke. Mesin motor susah nyalanya. Nah, penyakitnya apa aja? Ke busi, terus kemudian ke mana namanya? Ke kelistrikan, ya enggak, aki tuh. Terus ke mana lagi? Nah, kayak gitu. Pun di digital marketing iya. Kayak misalkan nih, sosial media. Nah, di sosial media lagi ya yang paling common lah ya. Daripada antara yang susah-susah, rada nggak nyampe kan, maksudnya komunikasi dari gue ke kalian juga kalian susah pahamnya. Nah, di sosial media, seorang yang punya technical passionate itu, dia akan begini nih, point of view-nya. Ketika ada, gue apa namanya, gue upload foto kok apa kepotong mulu ya, ukurannya tuh nggak sama mulu gitu. Ini yang gue paling sederhana ya, biar 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 enak nih nyampainya nih. Kepotong mulu ya, atau blurry lah, atau apapun lah ya, yang itu nggak proporsional. Nah, yang pertama kali seorang teknikal lihat, POV seorang teknikal lihat itu adalah dia akan cari tahu nih ukuran paling proporsional untuk image itu akan di berapa. Terus yang kedua format. Terus kemudian di apa namanya? Ya kedua kedua hal itulah. Nah, jadi di digital marketing itu untuk yang paid marketing, nah dia bisa banget tuh guys. Apa namanya? Bisa banget tuh seorang technical itu untuk masuk ke paid marketing. Oke. Nah, data passionate. Nah, data ini juga penting nih. Nah, data ini misalkan ya. Oh ya, oke. Sosial media kita tuh reach-nya eh kenapa ketika kita apa bikin-bikin konten yang riding the wave, misalkan, oke, konten yang emang lagi-lagi nih Kominfo ya. Gue udah sebut lagi, sorry, harusnya gue nggak sebut. Misalkan nih, institusi negara apa ya, apa ada lagi kebocoran data nih. Ya, sekarang ada kebocoran apa lah ya, kebocoran data. Nah, terus kalian kalian apa bikin konten riding the wave-nya nih. Konten-konten yang lagi banyak dibicarakan orang, yang lagi viral, atau yang lagi ya pokoknya konten yang lagi banyak dibicarakan orang lah ya, intinya itu. Nah, yang lagi FOMO lah. Nah, kalian bikin akun postingan tentang yang kayak gitu. Misalkan ya, aduh gue udah terlanjur nyebut Kominfo lagi nggak enak nih. Misalkan gue baik lagi nih, misalkan lagi apa pemilu ya, atau pilkada. Nah, kan banyak banget poster, kalian lihat poster spanduk bla 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 di sepanjang jalan ya enggak. Nah, di sosmed iya ada, terus kemudian di apa namanya, di kantor kalian juga kalian ngomongin itu sama teman-teman, atau di kampus juga kalian ngomongin itu, di setiap jalan ketika kalian berangkat atau beraktivitas di luar, kalian juga ngelihat poster-poster orang, muka orang dengan ketawa, pakai peci, pakai kerudung, pada make upan semua ya enggak. Di mana-mana orang begitu tuh. Nah, kalian bikin konten yang riding the wave kayak gitu, kalian apa namanya, bikin kayak misalkan bukan calon. Nah, misalnya gitu kan, biasanya kan ada nama-nama tuh, coblos bukan calon, jangan dicoblos. Nah, kan kayak bikin apa konten-konten yang mirip-mirip kayak gitu, yang riding the wave itu reach-nya gede. Kenapa? Karena nah itu akan berpossibility untuk tampil di Explore. Gua akan case untuk di Instagram ya. Possibility untuk orang apa konten itu bisa tampil di Explore. Nah, itu akan tinggi gitu. Kenapa? Karena kebanyakan algoritma si Meta, dia selalu akan berjalan ketika banyaknya. Ini yang layer kedua ya. Layer pertama kan setiap konten apa yang kalian suka like, nah itu akan muncul lagi. Let's say misalkan gue akan banyak like konten tentang hiburan, tentang motor, ya enggak. Nah, itu kan akan banyak banget motor yang akan keluar. Nah, yang layer yang kedua, dia akan banyak menampilkan apa namanya, the most engagement, the most comment atau share dari sebuah konten yang lagi FOMO atau yang lagi banyak dibicarakan. Nah, itu jadi balik lagi ke data dan di analytical ya, ini sebenarnya sama sih. Jadi kalian penasaran tuh, jadi kalian menganalisis, wih kenapa sih ketika gue nggak ketika gue ngepost konten yang bukan riding the wave ini,
malah reach-nya tuh malah berkurang. Tapi ketika gue bikin Riding the Wave konten yang lagi canggih nih, yang lagi banyak diomongin, wih selalu reach-nya gede. Nah itulah ya. Nah terus kemudian untuk yang organic marketing, nah tadi gue bilang konten untuk organic marketing itu konten passionate tuh, wah sangat-sangat di apa dibutuhkan lah ya, atau harus passionnya seperti itulah ya. Nah terus kemudian ada namanya creative passionate karena kita gimana kita bisa bikin konten yang bagus itu juga kita harus bisa kreatif guys kayak gitu ya. Nah sama communication passionate, nah ini yang penting nih di ilmu komunikasi kan. Wah kalian mungkin ada yang belajar kuliah komunikasi nih jadi malu nih soalnya gue anak sastra nih. Nah maksud gue gini, basic komunikasi itu kan adalah gimana caranya dua dua arah atau dua entity ini bisa mengerti satu hal yang sama kan, begitu nggak sih? Ya maksudnya itulah ya, gimana intinya kita bisa mengkomunikasikan pesan kita dan itu sampai apa namanya, oke, dan itu sampai ke orang lain. Jadi orang A, prinsip komunikasi komunikasi gitu kan, orang A menyampaikan informasi dan orang B, sorry, orang A menyampaikan informasi kepada orang B dan orang B tersebut informasinya dapat sampai akhirnya dia si orang B ini mengerti. Nah, gitu lah kan sebenarnya goalsnya prinsip komunikasi kan. Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya? Intinya yang emang orang-orang yang punya passion soal bagus berkomunikasi, tahu gimana konten yang bisa dipersepsi dengan baik oleh orang, oleh usernya atau audiensesnya. Nah, itulah apa namanya? Skill ya yang memang antara dua ini bisa kalian earn ya kayak gitu. Nah, ini yang pertama dan yang kedua. Oke. Yes, benar. Thank you Kak Yogi dan Kak Wulan. Nah, yang pertama sama yang kedua nih, career planningnya. Nah, yang pertama itu sebenarnya yang bisa kalian lakukan pertama adalah kalian meng-SWOT analisiskan sendiri. Ya gitu, gimana tuh? SWOT analysis itu kan S-nya ya nah ada di sini lah ya. Intinya kalian menganalisa diri kalian sendiri nih. Kalian kuatnya di mana, kalian lemahnya di mana, terus kalian apa namanya? Bisa ngelihat opportunity kalian apa, bisa diapain aja, dan treatnya nih ancaman bagi diri kalian sendiri ketika kalian lagi mood swing atau gimana, itu contoh ya. Nah kenapa, karena ini penting karena kalian bisa melihat, bisa mengenali diri kalian sendiri ya enggak. Kalian bisa, anjay gua mau pakai bahasa lagu nih, bagaimana kalian mau mencintai orang lain ketika kalian tidak mencintai diri sendiri, ya enggak gitu. Makanya jangan dikit-dikit ngegebet orang ya enggak, giliran ditembak tolak nangis-nangis misalkan kayak gitu. Nah maksud gue apa namanya, kalian harus mengenali diri kalian dulu dari tadi, dari SWOT analisis ke diri kalian sendiri ya. Itu penting, kalian harus mengenali diri kalian sendiri mana kuatnya mana bagusnya. Dan setelah itu, nah ini proses yang penting nih. Nah, identify interest. Interest kalian tuh mau kemana sebenarnya? Tadi ya, antara yang ke kiri, kiri dan kedua tuh, antara paid atau yang ke organik ya enggak? Mau itu SEO, mau itu ads, atau itu social media dan lain ya. Kalian tuh lebih suka ngapain? Itu aja dulu deh, yang paling suka dulu aja deh. Daripada kalian pusing-pusing, oh gue mau ke SEO tuh, mau ke SEO nih. Tapi sebenarnya kalian suka banget bikin konten di sosial media. Nah itu kan kalian agak sedikit effort lebih ya untuk yang sesuatu yang tidak kalian sebenarnya tuh suka banget ya enggak sih. Nah terus spesifik objektif tuh, nah kalian bisa bikin goals atau outline yang clear segala macam. Nah ini access skill set sorry, di tempatnya apa. Nah di tempatnya yang kalian emang ada gap tuh, gap misalkan oh skill gue misalkan yang udah gue bikin ke interest gue, misalkan di SEO ternyata skill gue gapnya tuh masih tinggi gitu di skill yang basic. Nah gimana kalian bisa masuk, kalian belajar di FSDM di Full Stack Digital Marketing Revoyu. Nah kalian bisa meng-tackle hal yang itu ya. Terus kemudian networking ini penting juga nih. Nah, ini salah satunya nih yang kalian sedang ikut sekarang ini juga networking. Networking yang ke ya banyak platform ya, LinkedIn bisa, terus kemudian
ya LinkedIn salah satu yang paling mudah untuk kalian melakukan networking ya. Terus kemudian measurable milestone. Nah, short termnya terus kayak gimana? Kayak tadi gue bilang, kalian mau junior junior spesialis, junior digital marketing, mau berapa lama? 0 sampai 6 bulan atau kalian mau cepet nih pakai ordal. Salah. Salah mulu gue. Apa namanya? Atau kalian mau lebih cepet nih, kalian merasa kalian lebih passionate, kalian merasa lebih skillful dan lebih cepet melajunya lah ya. Terus kemudian flexibility nih. Nah, jangan kaku-kaku amat lah. Maksudnya kalau kalian bisa terbuka oleh, kalau kalian emang orang-orang yang open ya, suka belajar lah ya, digital marketing tempatnya gitu. Kalian bisa menguasai dua hal itu tuh, dua eh, dua 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 bidang di digital marketing yang paid dan organik itu bisa banget kok dengan flexibility ini. Ya, asal kalian suka belajar segala macam, toh nanti kalian career path-nya juga akan kalian menjadi director marketing dan kalian harus menguasai itu semua. Nah, jadi dari hal-hal yang kayak gitu ya. Oke. Nah, ini bocorannya guys. Nah, kalau digital marketing itu kalian biasanya ya kalian akan mendapatkan in range, oke? Ini ada demand-nya. Demand itu adalah kebutuhan ya. Kebutuhan kebutuhan perusahaan itu dan em, apa kompensasi dari perusahaan. Perusahaan mengapresiasi dari title ini dari lowongan itu. Dia mau kasih berapa juta sih? Nah, gajinya nih biasanya SEO spesialis ya. Itu sorry sorry. Sobek lagi. Nah, itu bisa 2.261 lowongan sekitar. Nah, itu 12 juta, performance marketing 15 juta. Nah, yang udah manajer itu udah di atas 2 digit, guys. Nah, terus kemudian DM spesialis, digital marketing spesialis sama aja lah ya antara SEO spesialis atau performance marketing spesialis. Nah, itu 16 juta, copywriter dia udah di atas 10 juta, guys. Intinya, digital marketing itu kalian udah bisa masuk di angka atas 10 juta. Oke? Dan yang paling tinggi, yang paling enak nih, manajer aja tuh udah 25 juta, guys. Gila nggak? Nah, itulah apa namanya untuk yang full time position di posisinya digital marketing. Nah, yang kedua itu ada freelance project. Biasanya ya dalam USD itu bisa sampai $225. Gokil. Itu 5 jam per hari loh. Gokil nggak? Nah, inilah demand ketika digital marketing tren industri sekarang seperti ini. Beruntunglah kalian yang lahir di tahun-tahun em, tahun-tahun sekarang yang sudah apa namanya bukan lahir ya, maksudnya beruntunglah kalian sudah em, memasuki dunia karir atau sudah memasuki dunia karir dan sudah yang agak senior kayak gue dan kalian punya skill di digital marketing. Nah, beruntunglah. Oke, dah dari menurutku ini udah cukup dan aku akan kembalikan ya. Aku coba stop share. Oke, luar biasa sekali Kak Dimas. Terima kasih banyak udah sharing-sharing sama teman-teman di sini tentang karir, gimana cara memulai karir di bidang digital marketing dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Dimas. Dan hari ini juga udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang udah masuk di sesi hari ini. Jadi kita langsung masuk aja ke Q&A session. Tapi aku mau disclaimer nih Kak. Kalau sesi hari ini mungkin pertanyaannya nggak banyak ya Kak yang bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Jadi buat teman-teman mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab ya teman-teman. Aku harap yang dijawab sama Kak Dimas hari ini masih bisa mengurangi rasa penasaran teman-teman juga. Siap Kak Dimas, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama dari Anonymous nih Kak. Bagaimana cara membuat portofolio digital marketing? Apa aja hal-hal yang perlu dimasukkan portofolio yang biasa dicari employer? Gimana nih Kak? Silahkan. Gokil. Siapapun ini yang bertanya, intinya adalah jawaban yang pertama yang gue bisa bantu adalah portofolio kalian tuh akan ada di FSDM, Full Stack Digital Marketing. Itu yang paling sangat kepake. Kenapa? Karena bahwa di FSDM nanti kalian nggak cuma earning ini ya apa materi dan kalian belajar. Enggak, karena kalian akan dapat satu case real case dari website apa gitu atau dari bisnis apa gitu. Nah, itu kalian akan analyze sesuai dengan digital marketing practice-nya in real case gitu. Jadi ini portfolio dari yang bisa kalian dapetin di FSDM. Nah, yang kedua
Cara koboi, cara koboi. Enggak, maksud gue cara yang simpel, tapi itu bisa kepake kok. Kalian iseng aja, apa namanya, ke brand mana gitu, kalian analisa yang menurut kalian brand kalian itu lemah, brand yang itu tuh lemah gitu. Misalkan kayak ada anak, ini contoh aja lah ya. Kayak misalkan ada anak dari mana gitu dia, apa namanya, dia coba meretas ya, bukan meretas ya, dia coba melihat kelemahan sisi security-nya Google. Ini anak bocah nih. Nah, sampai akhirnya Google ini merasa, oh ternyata anak sekecil ini aja bisa loh. Terus akhirnya mereka jadi, Google menghadiahkan seberapa duit. Nah, itu cara Kobe yang mungkin menurut gue bisa kalian lakukan ya. Nah, gimana kalian bisa apa namanya, mereview dari bisnisnya orang lain, brand orang lain. Nah, kalian review dan kalian bikin aja simple di PDF gitu, di PDF terus kalian upload di LinkedIn. Itu bisa bisa kayak gitu ya. Oke, thank you Kak Anonymous. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas untuk jawabannya dan thank you Anonymous udah bertanya, semoga menjawab. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya Kak Adimas dari Jo. Gimana caranya memperdalam atau memanfaatkan SEO konten serta memahami tren selain Google Trend? Dan spill tools keyword yang gratis Kak. Mungkin boleh di-spill nih Kak Adimas untuk pertanyaan yang satu ini. Joe bertanya, gimana cara memperdalam atau memanfaatkan SEO konten serta memahami tren selain dari Google Trend dan spill dong Kak keyword yang gratis. Oke, yang pertama adalah memperdalam atau memanfaatkan SEO konten. Yang paling kalian bisa lakukan adalah kalian bikin analisa SWOT-nya. Sorry, jangan, iya SWOT ya SWOT. SWOT analisa dari sebuah konten. Let's say misalkan nih, carilah, em, Joe, misalkan kamu lagi di apa di perusahaan apa, misalkan healthcare deh. Kamu lagi di perusahaan salah satu healthcare, terus apa namanya, market leadernya di SEO-nya itu selalu ada halo dokter, ada halo dok, terus kemudian ada siapa tuh pemainnya? Ya itulah intinya ada dua itu. Nah, kamu, Joe, kamu ambil aja salah satu konten dari mereka. Kamu analisa. Jadi dari sisi artikelnya seperti apa, terus dari sisi SEO-nya, elemennya apa, metanya ada atau enggak, segala macam salah atau enggaknya. Nah, itu dari tools dan itu di materi itu ada diajarkan di FSDM. Nah, kalian, Joe bisa masuk ke situ ke FSDM ya untuk belajar lebih detail. Tapi setidaknya in general begitu aja dulu Joe. Jadi memperdalam atau memanfaatkan SEO konten. Nah dari situ aja. Ambil dari yang market leader. Kenapa? Karena Google algoritma sekarang dia akan, Google akan cenderung ngambil yang konten yang paling bagus dari sisi EAT. EAT itu apa? Jadi EAT itu ada di FSDM. Kalian bisa belajar di situ. Nah maksudnya EAT ini kalian ya itu udah pasti konten yang bagus dan biasanya posisi-posisi teratas. Nah, jadi intinya kalian bikin SWOT, kalian ambil yang dari market leader itu mana yang bagus, mana yang strength-nya. Nah, itu kalian nanti Joe akan belajar dari situ untuk memperdalam atau memanfaatkan SEO konten. Terus memahami tren selain Google Trend, banyak yang langsung aja yang gratis atau enggak. Nah, itu ada namanya. Kalau yang gratis sudah pasti Ahrefs, terus kemudian sama um, keyword.io kalau nggak salah. Nah, cuma itu terbatas dan nggak spesifik. Nah, Kak Jo bisa invest aja kok, um, sebulan mungkin kalau Semrush itu yang sederhana, yang paket yang simple itu nggak terlalu inilah, nggak terlalu berat lah ketimbang Jo atau teman-teman di sini subscribe apa ya, eh, konten apa gitulah ya. Mendingan belajar buat Semrush ini. Oke, kayak gitu ya spill-spillnya. Lebih lanjut lagi di FSDM. Oke, mantap. Terima kasih Kak Dimas udah di-spill dan udah share jawaban dari pertanyaannya Jo. Dan Jo, thank you udah bertanya. Semoga menjawab ya Jo. Kak Dimas, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi hari ini. Sebelum nanti kita mengakhiri sesi hari ini, mungkin dari Kak Adimas, ada yang mau disampaikan kah ke teman-teman yang ikutan sesi hari ini? Oke, pesan singkat. Sebenarnya gini sih, apa namanya?
jangan terlalu percaya gue. Nggak, maksudnya bukan secara langsung ya, tapi setidaknya gue akan mengarahkan kalian. Oke, gue di sini hanya sharing apa yang gue pelajari. Tapi, buset, kasih pantun. Jangan. Apa namanya? Gue akan coba lebih baik kalian akan belajar sendiri ketika kalian sudah jadi digital marketing practitioner lah ya. Kenapa? Karena ya buat apa dengar dari gue itu hanya akan membuat kalian semangat, itu positifnya. Tapi yang lebih bagus untuk goals karir sendiri buat kalian, kalian harus coba apa namanya? Gimana untuk mewujudkan karir itu. Ya, tadi ya bisa melalui FSDM-nya si Revoyu atau bisa belajar networking atau yang lain-lain segala macam lah ya. Oke, masak air biar matang. Wih, cakep. Enggak, itu doang. Oke, udah. Thank you dan teman-teman buat waktunya. Oke, teman-teman itu tadi sharing session di hari ini bareng sama expert dan industry leader. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, aku mau nanya dong ke kalian, gimana sesi hari ini dan juga mini course yang kemarin-kemarin? Boleh dong teman-teman kasih satu kata buat review mini course. Boleh komen di live chat ya teman-teman, satu kata buat review mini course. Jadi boleh teman-teman satu kata buat review mini course, boleh di share di live chat teman-teman untuk sharing satu kata apakah itu yang akan teman-teman kasih buat review. Oke, jawabannya udah pada masuk teman-teman. Thank you so much yang udah pada jawab dan ngetik. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini pengen banget gitu ya mau jadi seorang digital marketer, teman-teman udah nyelesain mini course nih, udah ikut dari awal sampai akhir. Aku harap teman-teman happy, aku harap teman-teman nagih gitu ya belajarnya. Jadi teman-teman akan lanjutin journey-nya teman-teman untuk belajar gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman ikutan full stack, teman-teman itu journey-nya kurang lebih akan kayak gini. Yang pertama, teman-teman nanti akan masuk gitu ya ke review course, teman-teman akan belajar selama 3 bulan intensif, belajar digital marketing, akan belajar di kelas, akan dapat materi dan praktek, dan dapat tugasnya juga, baik secara grup maupun individu, yang tentunya nantinya bisa kayak teman-teman gitu ya, dan bisa bikin teman-teman jago baik secara teori maupun prakteknya di bidang ini. Terus kalau misalnya review course udah selesai, teman-teman akan mulai ke career preparation dan project. Jadi akan mulai mempersiapkan karirnya teman-teman. Kalau tadi belajarnya udah, assignment-nya udah, nah tugas-tugas yang teman-teman kerjain gitu ya selama course, itu bisa mulai teman-teman susun menjadi sebuah portofolio. Nah di fase kedua ini, teman-teman akan lebih fokus ke career preparation-nya atau teman-teman akan masuk ke review next. Jadi nanti teman-teman akan belajar langsung dari para expert terkait persiapan karirnya teman-teman nih. Dan ada kelas-kelas job seeking seperti bikin CV, portfolio, interview tips, dan lain-lain ya teman-teman yang nantinya akan membuat teman-teman stand out dibandingkan kandidat-kandidat yang lainnya ketika teman-teman mempersiapkan karir proses pencarian kerjanya teman-teman. Jadi nanti apa yang teman-teman dapatkan di review next ini bisa jadi hal-hal yang akan membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan teman-teman di job market saat ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah lulus gitu ya, baik yang 3 bulan maupun 6 bulan, teman-teman nantinya akan masuk jadi bagian review community. Nah, jadi review community adalah wadah khusus untuk alumni full tech review aja nih teman-teman. Jadi kalau misalnya udah lulus, teman-teman akan otomatis masuk ke review community ini. Nah, di review community ini, selain teman-teman bisa networking, teman-teman nanti bisa ketemu offline sama teman-teman review yang sekota, dan ada review club ya teman-teman yang akan ngebahas topik yang diminati sama teman-teman. Terus yang kedua, pastinya bisa memperluas networking dan juga harapannya bisa membuka peluang karir juga nih dengan bernetworking karena makin banyak ya teman-teman yang teman-teman kenal mungkin makin banyak peluang yang masuk nih ke teman-teman. Terus akan ada review eksklusif alumni Slack. Jadi di Slack nanti teman-teman bisa diskusi sama alumni antar bidang, antar program gitu ya dan
bisa diskusi juga sama profesional dan expert yang ada di Review Community. Jadi nantinya teman-teman akan bisa terus belajar nih, dan belajarnya nggak cuman berhenti sampai di 6 bulan full stack-nya aja. Tapi nanti di Review Community teman-teman juga bisa belajar dan tukar pikiran sama sesama alumni bahkan expert sekalipun. Terus kalau misalnya teman-teman kepo apa sih yang membedakan Review full stack digital marketing dengan yang lainnya? Yang pertama, teman-teman nantinya akan dapat durasi belajar yang lebih panjang gitu ya, sampai dengan 6 bulan dengan berbagai macam opsi pembayaran yang fleksibel yang bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Terus yang kedua, akan ada namanya job guarantee, di mana nanti ini sistemnya pengembalian dana gitu ya, misalnya dalam kurun waktu tertentu teman-teman nggak berhasil dapat kerja, nanti akan ada yang namanya job guarantee. Terus metode pembelajarannya akan dapat banyak banget ya teman-teman, kelas yang live, 2 arah, dan interaktif gitu ya bersama para expert industry leaders yang akan jadi instructor nih di kelas kalian nanti. Serta akan ada tugas-tugas yang aku bilang tadi yang nantinya akan membantu teman-teman untuk mengasah skill di bidang ini dan pengetahuan kalian. Jadi kalian bisa makin jago baik di teori maupun prakteknya ya teman-teman. Dan akan ada tugas yang bisa teman-teman kerjain. Jadi nanti teman-teman gak akan jago di bidang teori, dan pastinya prakteknya juga akan jago karena teman-teman udah ngerjain tugas-tugas yang ada di review course ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, belajarnya gak sendiri ya teman-teman, karena nanti akan ada mentor yang akan bantuin kalian selama proses pembelajaran. Dan dalam belajar, teman-teman nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, dan di setiap study group ini nantinya akan ada dedicated TL atau team lead atau mentor. Jadi teman-teman makin enak kalau misalnya mau diskusi, mau bertanya, dan lain-lain ya teman-teman, bisa langsung ke team lead. Terus nanti setelah 3 bulan belajar, teman-teman akan masuk ke career preparation yang udah aku jelasin di slide sebelumnya. Jadi nantinya bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan di job market saat ini. Dan setelah kalian lulus, teman-teman akan masuk ke community di mana akan banyak manfaat yang bisa teman-teman dapetin di sana, mulai dari exclusive event, diskusi dengan para profesional, memperluas networking, dan lain-lain. Nah, semua fasilitas yang aku jelasin tadi teman-teman bisa dapetin dengan harga 16 juta ya teman-teman untuk full stack digital marketing program, dan kuotanya terbatas. Karena kuotanya terbatas, jadi akan kita tutup ya teman-teman sewaktu-waktu, dan kalau misalnya teman-teman daftar pas kita udah tutup, nanti akan otomatis langsung diarahin ke next batch. Jadi sayang banget karena teman-teman harus nunggu lebih lama nih untuk join ke full stack programnya. Dan sekarang untuk kuotanya itu semakin menipis. Jadi saran aku, teman-teman bisa daftar aja dulu dan amanin slot kalian dengan daftar di link yang ada di live chat ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih ada di proses pendaftaran, teman-teman itu belum dipungut biaya. Jadi teman-teman masih bisa ngobrol dulu nih sama tim admission counselor, masih bisa diskusi, masih bisa tanya-tanya tentang programnya, dan itu masih gratis teman-teman. Jadi bisa langsung daftar dulu aja dan amanin slot kalian ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, kalau misalnya kalian bergabung di full course yang lainnya, teman-teman bisa merogoh kocek yang lebih dalam gitu ya, bisa sampai puluhan juta rupiah. Sip, kalau gitu sekarang kita kenalan yuk sama Kak Nabila, alumni Review yang pakai study now pay letter buat ikutan Review. Jadi secara singkat gitu ya, Kak Nabila ini adalah salah satu alumni yang memakai opsi pembayaran SNPL atau study now pay letter untuk ikut Review. Jadi Kak Nabila ini awalnya ngerasa stuck dengan karirnya karena udah 3 tahun lebih bekerja, tapi masih dengan posisi dan gaji yang sama. Akhirnya Kak Nabila ini coba ikut full stack, dan mungkin dananya belum cukup untuk ikut full stack. Akhirnya Kak Nabila coba untuk metode pembayaran study now pay letter. Nah, ternyata setelah ikut review dan setelah lulus dari review, Kak Nabila berhasil melunasi biaya yang SNPL tadi, dan Kak Nabila juga dipromosikan nih karena udah upskill dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi juga. Jadi gaji naik, jabatan naik, dan tabungan untuk nikahnya makin bertambah. Jadi buat teman-teman yang mau baca lebih lanjut, bisa langsung klik link yang ada di slide aku ya teman-teman, bisa ketik aja atau yang ada di live chat YouTube. Oke, thank you banget nih teman-teman yang udah ikutan review mini course digital marketing selama beberapa hari.
selama kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Keren banget konsistensinya, antusiasnya, dan semoga teman-teman nggak berhenti sampai sini ya belajarnya, karena nanti pastinya perjalanan teman-teman masih panjang. Sekali lagi terima kasih banyak udah join Review Mini Course. Dan kalau misalnya teman-teman mau ikutan social media competitionnya Review itu boleh banget, karena nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan exclusive Review merchandise. Selain itu teman-teman nantinya bisa mendapatkan manfaat lainnya, yaitu meningkatkan personal brandingnya teman-teman. Teman-teman bisa showcase professional skillnya teman-teman nantinya bisa memperluas networking, dan tentunya bisa jadi bagian Review Mini Course Community. Jadi bisa langsung join social media competitionnya dan teman-teman bisa menangin eksklusif review merchandise. Nah, sekali lagi, terima kasih teman-teman yang udah ikutan review mini course, dan buat teman-teman yang masih penasaran atau makin penasaran sama digital marketing, itu boleh banget kalau misalnya teman-teman mau join mini course di batch selanjutnya, karena nantinya tiap batch itu simulation topiknya gitu ya, itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut seputar digital marketing, boleh banget join di batch depan. Buat topiknya bisa dilihat di slide aku ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman itu mau ajakin pacar, saudara, kerabat, teman, atau keluarga teman-teman untuk ikutan review mini course ini, boleh banget. Teman-teman bisa pakai link referralnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau join di batch depan, kita ketemu lagi ya minggu depan atau di batch depan. Sip, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya, keren banget. Terima kasih banyak udah join dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya berguna ya teman-teman. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya teman-teman. Dan aku mau minta maaf juga kalau misalnya selama review mini course ini ada salah kata atau perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja yang aku atau tim review lainnya lakukan. Aku mewakili tim review, mohon maaf. Semoga teman-teman bisa dapetin ilmunya dan bisa berguna ya teman-teman ilmunya. Kalau gitu, segini dulu teman-teman dari aku. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi kapan-kapan dan selamat istirahat teman-teman. Bye-bye. Eits, jangan kemana-mana dulu. Sebelum kalian pergi meninggalkan link YouTube ini, pastikan kalian sudah mengisi attendance form yang tersedia di layar kaca kalian. Silakan teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman atau bisa ketik link yang ada di slide aku ya. Pastikan kalian sudah submit karena kehadiran akan memengaruhi sertifikasi. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, teman-teman bisa pause video ini ketika teman-teman isi attendance-nya, dan make sure teman-teman mengisi attendance form dengan data yang benar seperti email, hari, dan sesinya di tanggal berapa, pastikan benar ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman mengisi email yang sama dengan email yang digunakan ketika mendaftar di mini course. Pastikan teman-teman hadir dan isi feedback di setiap sesinya ya teman-teman, karena sekali lagi kehadiran akan mempengaruhi sertifikasinya. Dan attendance form ini akan teman-teman temukan hanya di YouTube ini saja. Jadi jangan lupa dan jangan sampai kelewatan untuk isi feedback form ya. Bye-bye.